Sebuah kasus kejam yang belum pernah terjadi telah terjadi di sebuah penjara yang terkenal dijaga ketat. Di tengah malam yang sunyi senyap ketika seluruh blok penjara tenggelam dalam keheningan, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari salah satu sel. Sipir yang bertugas memutuskan untuk pergi memeriksa, tetapi ketika pintu sel baru saja terbuka, dia terkejut. Pemandangan di depannya sulit digambarkan dengan kata-kata, karena semua narapidana di sel itu telah dibersihkan. Sipir buru-buru berniat meniup fluid alarm untuk meminta bantuan, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, sesosok bayangan tiba-tiba berdiri. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung meminta darah segar dari sipir penjara. Narapidana itu adalah terpidana mati bernomor 2006. Dia telah dengan kejam menghabisi 7 teman selnya dan seorang sipir penjara hanya karena ingin merasa senang. Keesokan paginya, berita tentang kasus tersebut menyebar ke seluruh negeri. Masyarakat terkejut dan marah, bahkan turun ke jalan untuk berdemonstrasi menuntut eksekusi segera terhadap terpidana mati 2006. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, seorang calon presiden dengan cepat menyelaraskan diri dengan publik. Dia menyatakan dukungannya untuk memulihkan hukuman mati, yang merupakan hukuman yang pernah dihapuskan oleh presiden saat ini. Kantor kejaksaan, yang biasanya jarang menjauh dari politik, kali ini juga serempak cenderung mendukung calon tersebut. Mereka ingin mengajukan usulan hukuman mati untuk si 2006 ke pengadilan secepat mungkin. Jaksa Song Soo Hyun ditunjuk oleh atasannya untuk menangani kasus ini, tetapi dia langsung menolak. Baginya, politik adalah hidangan campur aduk yang tidak ingin ia terlibat di dalamnya. Segera setelah keluar dari ruang rapat, ia tak terduga bertemu dengan adik kembarnya, Ha Woo-shin, seorang novelis misteri terkenal. Sejak orang tua mereka bercerai, Woo-shin mengikuti ibu mereka dan menggunakan nama belakangnya. Kali ini dia datang untuk berpamitan karena akan memulai sebuah proyek penting. Presiden Kwon, pemimpin Haesong Group, secara pribadi mengundangnya untuk tinggal di villa miliknya selama sebulan dengan tujuan menulis kembali kisah hidupnya yang gemilang. Jaksa Song tidak keberatan, hanya berpesan dengan lembut, tetapi sebenarnya alasan sebenarnya Woo-shin menerima tawaran itu tidak sesederhana kelihatannya. Suatu malam yang hujan dan berangin sebelumnya, ia tiba-tiba menerima surat anonim yang menyebutkan kematian tidak wajar ayah tirinya 22 tahun yang lalu. Isi surat itu mengungkapkan bahwa di balik kematian itu ada konspirasi tersembunyi yang terkait dengan Haesong Group itu sendiri. Dan hal yang ingin dicari Woo-shin kali ini adalah senjata pembunuhan yang menyebabkan kasus di masa lalu dengan nama misterius Adamas. Beberapa hari kemudian, penulis H secara resmi berangkat ke villa Presiden Kwon. Begitu ia menginjakan kaki di gerbang, yang menarik perhatiannya adalah villa yang megah dan utuh. Kamera pengawas yang padat serta penjaga yang berjaga di keempat sisi selama 24 jam setiap hari. Seorang pria berwajah dingin datang untuk menerima Woo-shin. Dia memberi isyarat agar dia menyerahkan semua barang bawaan, peralatan pribadi, dan segala sesuatu yang dapat terhubung dengan dunia luar. Selanjutnya, ia dibawa untuk melakukan identifikasi biometrik. Hanya ketika ia melewati pemeriksaan keamanan yang ketat ini, barulah ia memenuhi syarat untuk bergerak bebas di sekitar area villa. Setelah itu, Woo-shin diperkenalkan kepada orang yang memiliki kekuasaan tidak kalah penting di rumah ini, yaitu kepala pelayan. Ketika presiden tidak ada, semua kekuasaan akan diambil alih olehnya, dan aturan di rumah serta perintah hanya didengarkan dan tidak diperdebatkan. Penulis H datang ke sini untuk segera bekerja dengan Presiden Kwon, jadi dia langsung mengajukan diri untuk bertemu dengannya. Tetapi kepala pelayan mengumumkan bahwa presiden sedang pergi. Jika mau menunggu, tunggu. Jika tidak, pergi. Woo-shin tidak punya pilihan lain selain dengan patuh menerima kamar. Orang yang ditugaskan mengantarnya ke kamar adalah seorang pelayan, tetapi sepanjang perjalanan dia selalu menundukkan wajahnya. Karena penasaran, Woo-shin mengajaknya bicara, tetapi dia mengingatkannya pada dua hal penting. 1. Tidak boleh berinisiatif berbicara dengan siapapun di rumah jika belum ditanya. 2. Dilarang keras mendekati lantai 3, tempat tinggal putra presiden. Bagi seorang penulis novel misteri, aturan seperti ini tidak masuk akal, tetapi penulis H hanya bisa mengangguk sebagai basa-basi. Sesampai di kamar, Woo-shin terkejut menemukan sudah ada orang di kamar, tidak lain adalah mantan muridnya. Kemunculan tiba-tiba ini membuatnya terkejut, tetapi murid itu mengatakan dirinya diperkenalkan. Dan Presiden Kwon sendiri yang setuju untuk datang ke sini, tujuannya adalah untuk membantu penulis dalam proses penulisan novel. Dia menambahkan bahwa dia telah meneliti villa ini dengan sangat cermat, tempat di mana siapapun yang ingin masuk harus melalui pemeriksaan latar belakang yang teliti. Itu adalah informasi pribadi yang diketahui dengan baik, bahkan rasa kopi Woo-shin pun telah disiapkan sebelumnya. Tepat ketika keduanya masih berbicara, Woo-shin tiba-tiba melihat bayangan orang mengintip di bawah celah pintu. Tidak lain adalah kepala pelayan yang diam-diam mengamati setiap gerakan.
Mengetahui hal itu, ia langsung menghentikan pembicaraan tentang villa dengan muridnya. Dan pada malam hari, Wusin penasaran tidak bisa menahan niatnya untuk menjelajahi kamar Presiden Kwon. Tempat itu, menurut desas-desus di rumah, adalah tempat suci yang dilarang dimasuki. Dalam perjalanan diam-diam mendekati area itu, Wusin tiba-tiba bertemu dengan pemandangan seorang gadis yang sedang kejang-kejang hebat, tangan dan kakinya terpelintir tidak terkontrol. Dia panik dan segera berlari kemana-mana mencari bantuan. Namun, reaksi para pelayan membuatnya terkejut ketika mereka datang perlahan dan tenang hingga tampak tanpa emosi. Barulah ketika kepala pelayan muncul, ia mengucapkan kalimat dingin lalu menyuruh pengawal mengangkut pelayan itu ke mobil. Wusin memperhatikan dan ekspresi di sekitarnya semua acuh tak acuh. Mungkin setelah lama tinggal di villa ini, mereka terbiasa dengan ketidakkekalan manusia. Atau lebih buruk, nyawa pelayan hanyalah sesuatu yang tidak layak untuk dipedulikan. Keesokan paginya, Wusin terus terang mengatakan kepada muridnya bahwa yang terbaik adalah dia meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Alasan dia datang ke sini bukan hanya untuk menulis novel, tetapi untuk mencari Adam, dan dia tahu betul ini sangat berbahaya. Tetapi murid itu menunjukkan sikap keras kepala. Dia dengan lugas mengatakan bahwa dia telah dibayar mahal untuk datang ke sini, jadi dia tidak bisa begitu saja kembali dengan tangan kosong. Saat ini Wusin tiba-tiba menemukan sekuntum bunga aneh muncul di meja kerjanya. Dia bertanya kepada muridnya apakah dia yang menaruh bunga di meja, tetapi dia menjawab bukan dia, bunga itu dibawa oleh pelayan dari taman di villa. Wusin segera meninggalkan kamar dan mengikuti petunjuk ke taman. Di sana ia dengan cepat menemukan serangkaian bunga yang persis sama dan tidak dapat mempercayai matanya, itu adalah tanaman herbal terlarang. Saat itu, pemilik taman juga muncul, yaitu menantu perempuan Presiden Kwon. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang menanam jenis bunga terlarang, dia dengan lugas menjawab, ini rumah saya, apa yang saya tanam adalah hak saya. Mengambil kesempatan ini, Wusin juga dengan cerdik menanyakan tentang kehidupan Presiden Kwon. Namun, alih-alih berbagi, menantu perempuan itu memberikan peringatan bahwa Presiden Kwon telah kembali. Dan dia sama sekali bukan orang yang bisa dengan mudah diajak bekerja sama oleh Wusin. Namun, bertentangan dengan perasaan tidak nyaman, Wusin justru sepenuhnya tenang. Wajahnya seolah-olah dia telah lama memasuki zona bahaya dan sekarang sedang berusaha di jalan itu. Tepat pada saat itu, Presiden Kwon baru saja kembali ke villa dengan jet pribadinya. Begitu memasuki rumah, dia langsung mengumpulkan penulis H ke kantor kerjanya. Tanpa basa-basi, dia langsung menanyakan kemajuan penulisan novel. Namun, penulis H dengan jujur mengaku bahwa dia belum mengumpulkan materi apapun darinya. Presiden Kwon tertawa, berkata, bukankah kamu sudah bertemu menantu perempuanku? Mungkinkah kalian berdua hanya saling memandang diam-diam sambil minum teh? Saya mengenal setiap sudut di rumah ini, jadi jangan pernah mencoba membodohi saya. Wusin hanya bisa mengakui bahwa dia telah melakukan kontak dengan menantu perempuan presiden, tetapi belum mendapatkan informasi apapun tentang dia. Saat ini, presiden dengan tenang berkata, gadis itu biasanya tidak suka orang asing, tetapi dia malah berbicara denganmu. Saya ingin kamu mengawasinya, jika ada sesuatu, laporkan saja padaku. Penulis H segera menolak mentah-mentah, bahkan mengucapkan kata-kata ingin menarik diri dari proyek kerjasama. Namun, alih-alih marah, Presiden Kwon malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya sangat menyukai orang keras kepala sepertimu, jadi lanjutkan saja menulis. Penulis H berpura-pura menerima karena dia datang bukan untuk novel, tetapi tujuan sebenarnya adalah Adamas. Di sisi lain, reporter Kim Seo-hye datang menemui Jaksa Song untuk memintanya menyelidiki kasus pembunuhan di penjara oleh narapidana 2006. Dia tidak ingin seorang kandidat politik memanfaatkan kasus ini untuk memoles citra, menarik opini publik dengan air mata dan kesedihan orang lain. Saat berbincang, dia menyebutkan bahwa narapidana 2006 itu pernah didakwa membunuh ayah tiri Jaksa Song. Namun, hal yang mencurigakan adalah senjata pembunuhan kasus itu hingga kini masih belum ditemukan. Seo-hye bertanya, apakah kamu tidak bertanya-tanya apakah ada seseorang yang dijebak? Tidak ingin tahu apakah ada hal tersembunyi lain di balik kematian itu. Jaksa Song tetap memasang wajah dingin seperti es, bersikeras tidak ingin terlibat dalam permainan kekuasaan politik. Dalam hatinya, pembunuh sebenarnya tidak lain adalah narapidana 2006, jika bisa, dia bahkan ingin menghabisi orang itu secara langsung. Reporter Kim yang mendengar itu menjadi sangat marah dan pergi, tetapi kata-katanya sempat menanam benih kecurigaan di benaknya. Dia diam-diam mencari kembali artikel tahun itu tentang kematian ayah tirinya dan senjata pembunuhan itu memang tidak pernah ditemukan. Mungkinkah kata-kata reporter Kim tidak salah, ayah tirinya mungkin dibunuh oleh orang lain dan orang itu masih bebas di luar hukum. Keesokan paginya, sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti tepat di depan gerbang besar villa. Para pengawal yang bertugas berbisik bahwa anggaran operasional habis lagi, jadi mereka datang ke sini untuk meminta dana. Saat ini, Direktur Ch Tae-sung, kepala tim keamanan villa, secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Tetapi tidak ada yang menyangka di balik penampilan sopan itu adalah identitas seorang agen rahasia yang ditanam dengan misi rahasia.
Dari percakapan dengan petugas polisi, Direktur Cek menemukan bahwa dia baru saja menerima email anonim. Hal yang patut diperhatikan adalah isi surat itu hanya disertai dengan baris kata yang sulit dipahami, jelas merupakan simbol atau kode tertentu. Namun, dia masih belum bisa menebak arti sebenarnya dari baris kata ini. Setelah kembali ke ruang pengawasan, Direktur Cek terkejut menemukan sebuah novel yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh seorang pengawal. Kebetulan itu adalah novel penulis Ha Wuxin, dan tepat di sampulnya ada baris kata yang sama persis dengan baris simbol di email anonim itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pengirim surat itu tidak lain adalah penulis Ha. Setelah itu, ketika Wuxin kembali ke kamarnya, dia menemukan novel yang dia tulis sendiri tergeletak rapi di atas meja. Dia menyadari buku itu sudah ditandai dan ada janji bertemu di hutan di belakang villa. Wuxin dengan cepat melangkah ke hutan. Di sana Direktur Cek sudah menunggu dengan pistol yang sudah terisi peluru. Dia bertanya siapa sebenarnya dia, tetapi penulis Ha sama sekali tidak takut. Dia dengan tenang menjawab bahwa dia tidak tahu siapa saya, tetapi saya tahu Anda dengan jelas, agen Cek TC. Segera setelah itu, Ha Wuxin mengajukan tawaran untuk kerja sama informal. Dia menyatakan tujuan sebenarnya datang ke villa bukan untuk menulis dan mendapatkan uang, tetapi untuk mencari harta karun. Satu-satunya hal yang dia butuh Direktur Cek abaikan sementara adalah menghapus pengawasan. Mendengar itu, Direktur Cek tidak bisa tidak curiga apa yang sedang dia cari. Wuxin tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan bahwa dia ingin mencuri Adamas. Dia juga mengulangi tentang surat anonim yang pernah dia terima dan menegaskan bahwa pengirim surat itulah yang menuntunnya ke tempat penyimpanan harta karun itu. Direktur Cek TC juga tidak berada di villa ini secara kebetulan. Begitu dia selesai bicara, pistol di tangan Cek langsung mengarah lurus ke Wuxin. Dia berkata, kamu sudah tahu rahasiaku, jadi tidak ada pilihan lain selain membuatmu diam selamanya. Karena sebagai agen rahasia yang menjalankan misi rahasia, identitasnya tidak boleh terbongkar, tetapi penulis Ha sama sekali tidak panik. Maksud Anda berencana untuk menghabisi semua saksi. Direktur Cek langsung terkejut. Di belakangnya, tanpa diketahui sejak kapan, menantu perempuan Presiden Kwon telah muncul diam-diam. Dia berdiri di sana, dengan dingin menatap kedua pria itu dengan mata penuh kecurigaan. Setelah itu, ketiganya dengan cepat diketahui oleh Presiden Kwon dan dipanggil kembali ke ruangan pribadinya. Namun, ketika ditanya tentang kejadian yang baru saja terjadi, ketiganya menjawab dengan kompak seolah-olah sudah dilatih, yang membuat Presiden Kwon tidak mencurigai apapun. Hanya kepala pelayan yang masih merasa tidak nyaman, tidak mungkin kebetulan ketiga-tiganya muncul di hutan pada saat yang bersamaan. Melihat kepala pelayan berbicara terlalu banyak, Presiden Kwon mulai marah. Di rumah ini, saya pemiliknya atau Anda pemiliknya? Mendengar itu, kepala pelayan bahkan tidak berani bernapas. Segalanya diselesaikan seperti itu hanya dengan satu kalimat dari Presiden, kekuasaan di sini adalah yang tertinggi. Di sisi lain, Jaksa Song menemui reporter Kim. Dia tahu Su Hyun telah tergerak oleh kata-katanya sebelumnya. Dia bertanya pada Seo He apa alasan dia mengungkit kembali kasus pembunuhan ayahnya. Reporter Kim menyindir, bukankah kamu sudah tahu? Senjata pembunuhan kasus itu hilang, Su Hyun bertanya-tanya. Tapi saat itu, semua bukti menuduh narapidana 2006 membunuh ayahku. Ada saksi juga. Seo He balik bertanya, mungkinkah saksi tidak bisa berbohong? Mengapa kamu berpikir begitu? Karena dalam persidangan kasus itu, saksi bersaksi bahwa dia melihat baju yang dikenakan pelaku saat melakukan kejahatan memiliki dua warna, biru dan merah. Tetapi melalui penyelidikan, reporter Kim mengetahui satu hal penting. Saksi itu buta warna, bagaimana dia bisa memastikan bahwa itu adalah baju yang dikenakan oleh pelaku? Apalagi di malam yang gelap, ini bisa menjadi petunjuk untuk membuka kembali kasus ini. Jaksa Song memutuskan untuk mencari saksi. Tiba di rumah saksi, Jaksa Song memperkenalkan dirinya sebagai putra korban dalam kasus 22 tahun lalu yang dia saksikan. Saksi itu tampak sangat cemas, bertanya pada Su Hyun, bukankah kasus itu sudah selesai? Jaksa Song mengatakan bahwa dia menemukan titik mencurigakan dalam kasus itu, lalu memberikan dokumen kepada saksi itu. Baca baris yang saya tandai dengan merah, maka Anda akan tahu. Saksi itu baru membaca dua kalimat, Su Hyun sudah menyuruhnya berhenti. Dia hanya ingin memuji saksi itu. Saya menyuruh Anda membaca baris yang ditandai merah, mengapa Anda membaca baris yang ditandai biru? Saksi itu dengan bingung menjelaskan tetapi dipotong oleh Jaksa Song. Anda sebenarnya buta warna, mengapa di persidangan tahun itu Anda memastikan bahwa pelaku yang membunuh ayah saya mengenakan baju berwarna biru? Saat itu, saksi itu akhirnya mengakui, saya memang buta warna, tetapi saat itu saya melihat dengan jelas ayahmu dan pelaku masuk ke dalam rumah. Selain itu, pelaku juga sudah mengakui kesalahannya, untuk apa kamu datang mencariku? Tolong biarkan kami hidup tenang, bisakah? Melihat sikap panik saksi itu bersama istrinya yang duduk di kursi roda, Jaksa Song seperti menyadari sesuatu, dia tidak bertanya lebih jauh dan berdiri untuk berpamitan.
Sesampainya di luar, Soo Hyun berkata kepada reporter Kim, mungkin saksi itu diancam sehingga dia memberikan kesaksian palsu. Tapi mengapa kamu begitu bertekad dengan kasus ayahku? Dia menjawab, karena saya percaya narapidana 2006 tidak bersalah. Saat ini, Direktur Ch dengan hati-hati masuk ke dalam hutan, memperhatikan sekeliling agar tidak ada yang melihatnya. Dia pergi ke semak-semak dan mengambil radio komunikasinya, lalu menghubungi markas. Direktur Ch berbicara tentang dirinya yang terbongkar identitasnya, dan tentang penulis H yang mencoba mencuri panah berlian Adamas. Dia bisa merusak rencana besar kita. Direktur Ch meminta izin untuk menghabisi Wusin, tetapi atasannya tidak setuju. Itu akan menarik perhatian. Jika penulis H tidak melakukan apapun yang memengaruhi rencana, biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Di pihak penulis H, dia secara aktif mencari Adamas. Dia mendatangi ruangan terlarang di villa, tetapi pintunya terkunci rapat tidak bisa dibuka. Tiba-tiba menantu perempuan presiden muncul. Namun, dia seolah-olah tidak memperhatikan tindakan Wusin. Saya akan menganggap ini pertemuan yang tidak disengaja di sini. Anda harus segera pergi sebelum ketahuan. Sayangnya, saat penulis H melewati detektor logam, terdeteksi sinyal di tas menantu perempuan itu. Wusin beralasan bahwa dia pernah patah tangan sehingga harus dioperasi untuk menanam logam penahan sendi. Menantu perempuan itu juga tidak bertanya lebih lanjut dan membiarkannya pergi. Tindakan ini tanpa sengaja dilihat oleh pelayan. Dia melaporkan semuanya kepada kepala pelayan, yang kemudian menugaskan pelayan untuk mengawasi penulis H 24 jam sehari. Saat ini Wusin pergi ke kamar presiden. Dia menemukan ada mekanisme di sana. Ketika dia hendak memecahkannya, tiba-tiba Presiden Kwon muncul. Penulis H beralasan datang ke sini untuk mewawancarai presiden guna mendapatkan materi untuk menulis novel, sehingga lolos dari kecurigaan Presiden Kwon. Setelah itu, Presiden Kwon mulai menceritakan proses pendirian Haesong Group. Ini adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam produksi senjata dan amunisi terkemuka di Korea Selatan. Tetapi asal-usulnya berasal dari Jepang, sehingga pemerintah Korea Selatan bermaksud memboikot Haesong Group ketika baru didirikan. Namun, dengan kecerdasan mereka, para pendiri pertama menciptakan panah berlian Adamas. Mereka mengumumkannya kepada seluruh dunia, menyebabkan kejutan besar tentang Haesong Group, menciptakan posisi bagi perusahaan ini di tanah Korea. Karena begitu Korea Selatan bermaksud menyingkirkan perusahaan itu, banyak negara yang siap berinvestasi untuk menarik Haesong ke pihak mereka. Harus diketahui bahwa pada saat itu, negara manapun yang memiliki keunggulan militer, negara itu akan memiliki suara yang sangat besar. Sekarang penulis H ingin melihat panah berlian untuk menulis artikel seakurat mungkin. Namun, Presiden Kwon hanya menunjukkan fotonya dan berjanji akan menunjukkannya secara langsung lain kali. Wusin mengerti itu adalah penolakan halus, dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika keluar dari kamar Presiden Kwon, penulis H menemukan pelayan itu sedang mengawasinya. Mengetahui ini adalah perintah kepala pelayan, Wusin membawa pelayan itu untuk berhadapan dengan wanita itu. Meskipun kepala pelayan itu masih kesal dengan penulis H, dia menggunakan trik mengancam orang lain untuk menakutinya. Dia mengambil botol racun tikus dan menyuruh pelayan itu meminumnya. Ini adalah hukuman bagi orang yang merusak pekerjaan. Saya juga bukan orang sembarangan, saya sangat ingin membangun hubungan baik dengan semua orang di rumah. Tetapi jika kepala pelayan ingin menyentuh saya tidak keberatan berkonfrontasi. Setelah mengatakan itu, penulis H pergi, meninggalkan kepala pelayan memegang perutnya karena marah. Pada malam hari, sekretaris bisu presiden kembali membawa setumpuk dokumen. Ternyata kepala pelayan sedang menyelidiki penulis H. Dia ingin melihat apakah Wusin benar-benar menjalani operasi implan logam di tangannya, atau apakah dia menyembunyikan sesuatu. Tetapi hasilnya membuatnya semakin marah. Apa yang dikatakan penulis H adalah benar. Dia membawa hasil itu ke tempat Wusin dan melemparkannya tepat ke wajahnya. Bagaimana trikmu menyembunyikan ini? Penulis H tidak mengerti apa-apa. Sampai kepala pelayan pergi, barulah dia mengambil dokumen itu. Sekarang Wusin baru tahu bahwa wanita itu sedang menyelidikinya, tetapi seseorang telah membantunya memalsukan catatan medis. Penulis H langsung memikirkan satu orang, lalu dia pergi mencari menantu perempuan presiden. Karena catatan medisnya diambil dari rumah sakit ayahnya, satu-satunya orang yang bisa membantu Wusin menyembunyikan ini adalah menantu perempuan itu. Sekarang penulis H mengungkapkan dugaannya. Andalah yang mengirim surat anonim itu kepada saya, bukan? Mengapa Anda memberi saya petunjuk tentang Adamas? Menantu perempuan itu tidak menyangkal, sayalah yang mengirim surat itu kepada Anda. Alasan saya menyebut Adamas kepada Anda adalah karena mendiang suami saya mengatakan bahwa Adamas pernah digunakan untuk membunuh orang. Suami saya meninggal karena kecelakaan pesawat, mungkin juga karena mengetahui rahasia ini. Wusin bertanya-tanya, apakah Anda curiga yang membunuh suami Anda adalah ayah mertua Anda? Menantu perempuan itu memang mencurigai Presiden Kwon untuk melindungi Haesong Group. Ayah mertua saya tidak akan segan menggunakan cara apapun, bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri. Jadi, Anda ingin saya mengungkap Presiden Kwon dan Haesong Group, benar? Selama Anda bisa menemukan Adamas. Penulis H meminta bantuan menantu perempuan itu, dia tidak menolak karena sekarang mereka berada di perahu yang sama. Sekarang Wusin
masih memiliki satu pertanyaan, jadi apakah Anda yang menulis surat rekomendasi yang memperkenalkan saya ke sini untuk menulis novel untuk presiden? Menantu perempuan itu menyangkal orang itu adalah orang lain, jadi di villa ini masih ada orang misterius yang menentang Presiden Kwon. Tujuan orang itu saya tidak tahu, tetapi yang pasti yang membantu Anda masuk ke sini adalah orang di samping presiden. Kalau begitu kita perlu memancing orang itu keluar dan menariknya ke pihak kita. Saat ini presiden memanggil kepala pelayan, dia tahu bahwa wanita itu menggunakan sekretaris pribadinya untuk menyelidiki penulis H secara diam-diam. Presiden merasa sangat tidak senang, sepertinya kepala pelayan terlalu ketat dengan penulis H. Ya, kepala pelayan angkat bicara menjelaskan, saya benar-benar merasa dia sangat mencurigakan. Dia berbicara terbata-bata membuat presiden semakin marah, langsung melempar buku ke kepalanya hingga kepala pelayan terluka. Saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik rumah ini lagi. Kepala pelayan menundukkan wajahnya meminta maaf, Presiden Kwon melarangnya untuk terus mengawasi Wusin. Dia adalah tamu saya, jangan ganggu dia lagi. Kepala pelayan tidak punya pilihan lain selain setuju. Setelah keluar, dia baru berani meluapkan kekesalannya. Wusin, kamu akan tahu akibatnya. Di sisi lain, Jaksa Song kembali ke rumah, tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu dan masuk di belakangnya. Di kamar, Soo Hyun menyalakan TV dan melihat berita tentang suatu kasus. Tak disangka, pasangan suami istri saksi yang baru ditemuinya pagi tadi, keduanya melompat dari gedung, pasti ini bukan kebetulan. Tiba-tiba ada bayangan hitam muncul di rumah Jaksa Song. Siapa kamu? Datang ke sini dengan tujuan apa? Orang yang muncul adalah reporter Kim dengan wajah pucat. Jaksa Song bertanya, ada apa dengannya? Tidak disangka, Seo Hye malah berkata bahwa dirinya lah yang menyebabkan kematian orang tua kandungnya. Ternyata reporter Kim adalah putri dari pasangan saksi itu. Tindakannya membawa Soo Hyun ke rumah untuk bertanya tentang kasus 22 tahun lalu, secara tidak langsung mendorong orang tuanya meninggal, sehingga sekarang Seo Hye sangat menyesal. Setelah mendengar itu, Jaksa Song memutuskan untuk mengajak reporter Kim keluar untuk menenangkan diri. Tetapi belum jauh, dia menyuruhnya menepi. Sekarang Soo Hyun mengatakan dia akan membantu Seo Hye menemukan pembunuh itu. Tetapi reporter Kim takut dia akan berada dalam bahaya seperti orang tuanya, jadi dia tidak setuju. Saya akan mengurus kasus ini sendiri, seharusnya sejak awal saya tidak menemui Anda. Soo Hyun menghibur, saya tahu saat ini hati Anda sangat kacau, tetapi setelah orang tua Anda meninggal, Anda malah datang mencari saya. Ini membuktikan bahwa saat ini saya adalah orang yang paling Anda percayai, kita tidak bisa membiarkan orang tua Anda meninggal secara tidak adil. Akhirnya Jaksa Song berhasil meyakinkan Seo Hye, mereka akan bersama-sama mengungkap kebenaran kasus ini. Di sisi lain, Direktur Ch menemui penulis H, memintanya meninggalkan villa Presiden Kwon karena takut dia akan merusak rencana tim khusus. Tetapi Wusin tidak setuju, bersikeras untuk menemukan Adamas. Direktur Ch beralih mengancam, jika begitu, saya terpaksa menghabisi orang untuk membungkam. Tiba-tiba penulis H terus-menerus kejam, Direktur Ch mengira kepala pelayan meracuninya dengan racun tikus, dia buru-buru mencari penawar. Racun tikus dapat dinetralkan dengan sejenis vitamin K. Ketika Direktur Ch menemukannya dan berbalik, dia melihat Wusin baik-baik saja. Ternyata dia hanya menguji Direktur Ch, Anda ingin saya meninggal tetapi malah khawatir mencari penawar untuk saya. Direktur Ch tidak bisa berkata apa-apa dan langsung pergi. Penulis H juga mengikutinya ke taman. Saat itulah dia memberitahu Direktur Ch alasan mengapa dia harus menemukan Adamas. Karena itu bisa jadi adalah senjata yang membunuh ayah tiri Wusin. Saya ingin mencari orang yang melukai ayah saya dan alasan di balik kematiannya. Penulis H tidak meminta bantuan Direktur Ch. Anda lakukan pekerjaan Anda, saya lakukan pekerjaan saya, kita tidak saling mengganggu. Direktur Ch setuju untuk mengakhiri masalah ini di sini. Keesokan harinya menantu perempuan presiden menerima surat, setelah membacanya dia langsung berlari ke kamar penulis H. Tak disangka, Wusin langsung meminta menantu perempuan itu untuk mencuri panah berlian, hal ini membuatnya sangat marah. Bukankah kita sudah membahasnya sebelumnya? Saya hanya bisa membantu Anda menyembunyikan tindakan Anda di rumah ini, tidak bisa membantu Anda menemukan Adamas. Sekarang Wusin mengungkapkan dugaannya, Anda menulis surat anonim yang memancing saya datang ke sini untuk mencari Adamas. Dan mengatakan bahwa itu adalah senjata yang digunakan untuk menghabisi ayah saya, dia pasti sudah tahu siapa pembunuh yang sebenarnya, katakan pada saya jawabannya. Menantu perempuan itu merobek surat yang baru saja dikirimkan oleh penulis H pagi itu. Inilah jawaban saya. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan pergi, hubungan kedua orang yang berada di kubu yang sama itu kembali menjadi tegang. Setelah menantu perempuan itu pergi, Wusin melempar surat yang robek itu ke tempat sampah, tiba-tiba kepala pelayan perempuan datang menemuinya. Dia dengan gembira mengumumkan bahwa Anda akan segera meninggalkan
meninggalkan rumah ini. Ketua Gu merencanakan untuk pergi berlibur bersama menantu perempuannya untuk waktu yang lama. Novel yang dia minta untuk ditulis oleh penulis H juga akan dihentikan sementara. Anda akan segera diusir dari villa ini. Setelah mengatakan itu, kepala pelayan perempuan itu pergi dengan puas. Penulis H sangat cemas, apakah rencana untuk mencuri Adamasnya akan gagal total. Saya tidak bisa menerima hal itu. Uksin berlari ke kamar menantu perempuan Ketua Gu memintanya untuk mencari cara membantunya tetap tinggal di sini untuk melanjutkan rencananya. Tetapi justru menantu perempuan itu sendiri yang memberikan ide liburan kepada Ketua Gu untuk menghindari harus berurusan lebih lanjut dengan penulis H. Sekarang Uksin mengeluarkan sebuah rekaman kaset dan menggunakannya untuk mengancam menantu perempuan Ketua Gu. Ini adalah seluruh percakapan kita sebelumnya. Jika Ketua Gu mendengarnya, apa yang akan terjadi? Sebaliknya menantu perempuan itu sama sekali tidak khawatir. Saya tahu Anda tidak akan berani melakukannya. Mengenai saya, Ketua Gu akan mempertimbangkan apakah harus bertindak atau tidak karena saya tidak bisa meninggalkan villa ini. Masalah Ketua Gu tidak akan pernah bocor keluar, tetapi untuk orang luar seperti Anda, saya tidak yakin. Setelah mendengar itu, Uksin kembali ke kamarnya dengan putus asa. Kebetulan murid laki-laki itu memberitahunya sesuatu. Dia tidak sengaja melihat percakapan antara Ketua Gu dan sekretarisnya, Kim. Karena mengerti bahasa isyarat, murid laki-laki itu tahu apa yang mereka bicarakan. Tak disangka Ketua Gu sedang memiliki rencana jahat yang besar, yaitu menggunakan kekuatan bersenjata untuk membantu kandidat tertentu merebut kekuasaan dalam pemilihan presiden mendatang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penulis H berani membawa masalah ini untuk bertanya pada Ketua Gu. Dia mengancam akan menghabisi keduanya, membuat murid laki-laki itu hampir buang air di celana. Untungnya ini hanya lelucon. Uksin ingin bertaruh, menggunakan fakta bahwa dia mengetahui rahasia Ketua Gu agar dia diizinkan tetap tinggal di villa. Sebuah langkah berisiko yang mempertaruhkan nyawa, tetapi itu benar-benar berhasil. Dia dan murid laki-laki itu ditahan oleh Ketua Gu di villa sampai pemilihan berakhir. Kepala pelayan perempuan itu sangat marah ketika mengetahui berita ini. Dia berlari ke kamar penulis H tetapi dia tidak ada di sana. Dia dengan marah menghancurkan barang-barang. Sial, kenapa bajingan ini tidak diusir? Tanpa sengaja kepala pelayan perempuan itu melihat surat yang robek jatuh dari tempat sampah. Sementara itu, penulis H sedang bertemu dengan direktur cek di hutan. Uksin yang berada di ruang pengawasan menemukan bahwa mereka berdua sedang bersama. Sekarang Uksin berbicara tentang rencana Ketua Gu untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam pemilihan mendatang. Orang-orang Ketua Gu akan memegang jabatan presiden. Mungkin inilah alasan mengapa agen cek bersembunyi di villa ini. Karena Anda sudah menemukannya, saya tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Mungkin setelah pemilihan, presiden baru akan melegalkan warga sipil untuk membawa senjata di jalanan. Grup HSong akan menjadi perantara yang diuntungkan dari penjualan senjata dan amunisi kepada masyarakat. Korea akan menjadi lebih sulit dikenalikan dari sebelumnya. Kita harus menghentikan ini. Uksin bertanya kepada direktur cek, apakah Anda sudah menemukan cara? Jika Anda sudah menemukan cara, mungkin Anda tidak perlu bersembunyi di sini selama 2 tahun. Direktur cek menyalahkan Uksin, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Ketua Gu. Dia bahkan memiliki kekuatan yang kuat. Menurut informasi intelijen dari markas besar, orang-orang itu disebut tim A. Mereka sedang mengawasi kakak laki-laki Anda. Kakak laki-laki Anda juga mulai menyelidiki kematian ayah tiri 22 tahun yang lalu. Setelah mendengar itu, penulis H sangat terkejut. Dia masih berpikir hanya dia yang tahu ada rahasia di balik kematian ayahnya. Tak disangka, kakak laki-lakinya juga tahu. Saat itu Uksin berkata kepada direktur, kalau begitu, mulai sekarang kita pasti berada di perahu yang sama. Ikuti rencana saya. Direktur cek bertanya-tanya, apa rencana Anda? Temukan Adamas dan buat Ketua Gu bertanggung jawab atas kematian ayah tiri saya. Direktur cek curiga, mengapa Anda begitu yakin Ketua Gu yang menghabisi ayah Anda? Karena ada seseorang yang membocorkannya kepada saya. Dia mengeluarkan rekaman kaset itu. Orang itu adalah menantu perempuan Ketua Gu. Setelah mendengarnya, direktur cek juga sangat terkejut. Di sisi lain, Jaksa Song tiba di pemakaman orang tua reporter Kim. Setelah upacara penghormatan, keduanya duduk berbicara. Seo He mengatakan alasan dia datang mencari Jaksa Song dan memberitahunya bahwa narapidana 206 bukanlah orang yang menghabisi ayah tirinya, karena ketika kecil dia pernah melihat wajah pembunuh yang sebenarnya. Setelah itu, reporter Kim membuat sketsa wajah pembunuh dan memberikannya kepada Soo Hyun. Saya tahu seseorang yang bisa mengkonfirmasi pembunuh itu untuk Anda. Setelah mendengar itu, Jaksa Song mengemudi untuk menemui orang itu, tetapi dia tidak tahu ada seseorang yang mengikutinya. Saat ini, Soo Hyun pergi ke penjara mencari narapidana 206. Orang yang disebutkan oleh reporter Kim adalah dia.
Karena narapidana 206 adalah kaki tangan dalam kasus terbunuhnya ayah tiri Soo-hyun, dia akan mengenali pembunuh yang sebenarnya. Tetapi ketika Jaksa Song menunjukkan gambar sketsa itu, narapidana 206 justru bersikeras bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Sekarang Jaksa Song mengatakan bahwa dia adalah putra dari orang yang pernah dibunuh oleh narapidana 206. Dia juga mulai mengingat penampilan Soo-hyun saat kecil. Saya pasti akan membuat Anda membayar. Kembali ke kenyataan, setelah mengetahui identitas Jaksa Song, narapidana 206 tampak sedang memikirkan sesuatu. Saya tahu Anda tidak bersalah. Jika Anda benar-benar merasa bersalah, bantu saya menemukan pembunuh ayah saya. Namun, pada akhirnya narapidana 206 tetap tidak mau bicara. Jaksa Song pun bangkit dengan marah. Meskipun Anda tidak mau bicara, saya pasti akan menemukan kebenaran. Saat ini, penulis H kembali dari hutan dan bertemu dengan menantu perempuan itu lagi. Dia datang untuk mengucapkan selamat karena Uksin telah menemukan cara untuk tetap tinggal di rumah itu. Memujinya berani karena berani mempertaruhkan nyawanya untuk bertaruh. Anda tidak seperti kakak laki-laki Anda, dia bahkan tidak berani datang ke villa ini. Ternyata orang yang ingin dikirimkan surat anonim oleh menantu perempuan itu sebelumnya adalah Jaksa Song, Soo-hyun, tetapi penulis H yang melihatnya lebih dulu. Uksin menyembunyikan cerita tentang surat itu dari Soo-hyun dan datang ke sini sendirian. Sebenarnya penulis H sudah tahu rahasia tentang kematian ayah tiri mereka dari dulu karena ibu mereka telah memberitahunya. Hal yang tidak terduga lainnya adalah narapidana 206 ternyata adalah ayah kandung dari kedua bersaudara itu, tetapi sampai sekarang hanya Uksin yang mengetahuinya. Kembali ke kenyataan, penulis H ingin menantu perempuan itu membiarkan kakak laki-lakinya sendiri. Jangan menyeretnya ke dalam masalah ini. Menantu perempuan itu hanya tersenyum dan menganggapnya remeh. Keesokan harinya penulis H terus mencari di sekitar rumah. Dia merangkak lagi ke kamar di lantai 3. Kali ini menantu perempuan itu muncul dan secara langsung membiarkannya masuk untuk memeriksa. Tetapi sama sekali tidak ada panah berlian di sini. Sekarang Uksin meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia benar-benar membutuhkan bantuan menantu perempuan itu untuk melaksanakan rencananya. Sebenarnya dia juga tidak memasukkan hati pertengkaran kemarin, tetapi tetap bersikeras hanya akan membantu menyembunyikan gerak-geriknya. Sedangkan untuk mencari Adamas, dia tidak akan ikut campur. Penulis H juga tidak ingin berdebat lebih lanjut. Saya setuju dengan tawaran Anda. Setelah itu, menantu perempuan itu mengajak Uksin berkeliling villa. Tempat itu seperti museum yang semuanya memamerkan barang-barang mahal. Penulis H memperhatikan sistem deteksi kebakaran, tetapi sepertinya itu tidak terhubung dengan sistem penyiram air. Uksin membawa pertanyaan ini untuk bertanya kepada Direktur Ch. Dia memberitahu Uksin bahwa sistem pemadam kebakaran villa ini tidak menggunakan air, tetapi menggunakan gas halogen. Karena Ketua GU takut harta berharga akan rusak. Setiap kali sistem alarm kebakaran diaktifkan, setelah 3 menit semua pintu rumah akan tertutup. Orang-orang di dalam rumah hanya punya waktu sebanyak itu untuk melarikan diri. Setelah itu mesin penyemprot gas halogen akan menyemprot ke seluruh rumah. Setelah mendengarnya, penulis H mendapat ide rencana untuk memanfaatkan sistem alarm kebakaran selama 3 menit itu untuk mencuri Adamas. Tetapi saya butuh bantuan Direktur Ch. Sistem pengawasan akan mendeteksi lokasi saya. Anda harus mematikannya segera setelah sistem alarm kebakaran memberikan sinyal, namun Direktur Ch belum setuju. Waktunya terlalu singkat, Anda bisa terkunci di dalam rumah, apalagi kita bahkan belum tahu di mana Adamas berada. Apakah mudah untuk mengambilnya atau tidak? Itu urusan nanti. Sekarang saya butuh anggukan persetujuan dari Direktur. Pemilihan akan segera berlangsung. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Direktur Ch tetap tidak setuju. Rencana Anda terlalu berbahaya. Jika kita gagal, saya dan Anda berdua harus lockout. Rencana organisasi juga akan hancur. Persiapan 2 tahun saya akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, Direktur Ch berbalik dan pergi. Secara tidak sengaja, percakapan mereka berdua terlihat oleh kepala pelayan perempuan itu. Sekarang murid laki-laki itu tidak sengaja lewat di dekatnya. Dia mengajak kepala pelayan itu masuk ke kamar untuk berbicara. Ternyata kepala pelayan perempuan itu telah membantu membayar biaya rumah sakit ayah murid laki-laki itu dan memindahkannya ke kamar VIP, jadi dia ingin berterima kasih padanya. Tetapi di dunia ini tidak ada yang memberikan sesuatu secara gratis. Kepala pelayan perempuan itu tersenyum licik. Tolong bantu saya dengan satu hal ya, biaya operasi ayah Anda akan saya bayar gratis. Saya tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh kepala pelayan perempuan ini. Namun, setelah menelepon ibunya, murid laki-laki itu mengetahui bahwa kondisi ayahnya memburuk sejak dipindahkan ke kamar VIP. Murid laki-laki itu marah dan pergi mencari kepala pelayan perempuan itu. Tanpa sengaja dia terlihat oleh menantu perempuan itu. Sekarang di kamar kepala pelayan perempuan itu, murid laki-laki itu bertanya mengapa dia melakukan itu pada ayahnya.
Ternyata sebelumnya dia menawarkan murid laki-laki itu untuk membantunya mengawasi penulis H, tetapi dia tidak ingin mengkhianati gurunya. Bahkan sampai sekarang diancam oleh kepala pelayan perempuan itu dengan nyawa ayahnya, murid laki-laki itu tetap memutuskan untuk tidak berkompromi. Setelah itu dia pergi dengan marah. Saat ini, Ketua Gu datang menemui putra keduanya. Dia ingin pensiun dan menyerahkan Haesong kepada putra keduanya. Hal ini sangat mengejutkan putra keduanya. Namun, setelah ayahnya pergi, dia tersenyum licik. Seharusnya grup Haesong ini menjadi milik putra sulung, tetapi ketika Ketua Gu ingin menyerahkannya untuk dia kelola, putra sulung itu langsung menolak. Dia tahu semua perbuatan kotor yang dilakukan Haesong, sehingga dia tidak ingin mengikuti jejak ayahnya. Mungkin ini adalah alasan mengapa putra sulung Ketua Gu mengalami kecelakaan pesawat. Di sisi lain, kedua orang ini sedang berbicara. Pria berbaju hitam adalah pemimpin tim A grup Haesong. Pria yang lain adalah kepala penjara di penjara narapidana 206. Kepala penjara melaporkan kepada pemimpin tim tentang kunjungan Jaksa Song untuk menemui narapidana 206. Dia mengatakan bahwa Suhyun memiliki sketsa wajah pembunuh kasus 22 tahun yang lalu. Tak disangka, Jaksa Song sudah tahu bahwa pemimpin tim itu adalah pembunuh sebenarnya yang menghabisi ayah tirinya. Tetapi pasangan saksi sudah tewas semua, siapa lagi yang ingat wajahnya? Pemimpin tim itu tersenyum licik, hanya tersisa putri dari pasangan itu. Tak disangka, reporter Kim baru benar-benar menjadi saksi kasus 22 tahun lalu. Saat itu dia baru berusia 7 tahun. Ayahnya, untuk melindunginya, maju sebagai saksi tetapi karena diancam maka memberikan kesaksian palsu. Setelah itu karena menyesali hal itu, baru meminta Jaksa Song untuk menyelidiki ulang kasus tersebut. Dia menceritakan semua hal ini kepada narapidana 206. Pembunuh yang sebenarnya, Anda tidak bersalah, kan? Narapidana 206 menyuruhnya menghentikan apa yang sedang dia lakukan, jika tidak, dia dan Jaksa Song akan berada dalam bahaya. Setelah itu, dia berdiri dan pergi. Reporter Kim menegaskan, saya pasti akan menemukan pembunuh itu dan membersihkan nama Anda. Dia telah menghabisi orang tua saya. Mendengar hal ini, narapidana 206 tiba-tiba terdiam sesaat, tak disangka mereka telah bertindak terhadap saksi. Saat ini penulis H kembali menemui Direktur Chat untuk menawarkan bantuan. Dia memberitahu Uksin sesuatu. Kepala pelayan perempuan itu menemukan surat di kamarnya dan mengetahui ada mata-mata di villa ini. Kepala pelayan perempuan itu sedang menunggu Ketua Gu kembali untuk melapor. Jika seperti itu, Ketua Gu akan lebih waspada dan kita akan sangat sulit bertindak. Sekarang Direktur Cech setuju untuk bergabung dalam rencana Uksin, yaitu akan menciptakan kebakaran palsu sebagai percobaan, lalu memanfaatkan kesempatan ketika Koki sedang keluar. Direktur Cech pergi ke dapur dan melakukan beberapa trik pada alat pendeteksi kebakaran. Sayangnya, kepala Koki kembali terlalu cepat, sedikit lagi dia akan ketahuan. Tiba-tiba penulis H datang dan mengalihkan perhatian Koki, menciptakan kesempatan bagi Direktur Cech untuk melarikan diri. Setelah itu, Direktur Cech kembali ke ruang kontrol dan mengaktifkan sistem alarm kebakaran. Semua orang di villa panik mengungsi. Penulis H memanfaatkan kesempatan itu pergi ke kamar Ketua Gu untuk mencari Adamas. Tetapi ternyata peti yang dia temukan sebelumnya adalah palsu. Uksin bergegas berlari keluar. Namun, semua orang melihat sekretaris Kim tidak ada. Kepala pelayan perempuan itu menipu penulis H, mengatakan bahwa dia ada di kamar Ketua Gu sedang merapikan dokumen untuknya. Tetapi ternyata sekretaris itu sedang berdiri menunggu Ketua Gu kembali. Penulis H termakan jebakan, kembali ke kamar Ketua Gu untuk menyelamatkan sekretaris Kim. Ketika dia tahu dia ditipu, sudah terlambat. Pintu otomatis telah tertutup rapat, mesin penyemprot gas halogen mulai beroperasi. Penulis H berusaha mencari cara untuk keluar tetapi tidak bisa. Dia terkena gas dan tergeletak di tanah. Saat itulah dia juga menemukan tempat persembunyian Adamas. Di sisi ini, menantu perempuan itu tahu kepala pelayan perempuan sedang menipu Uksin. Dia buru-buru berlari ke tempat pengawal meminta untuk mematikan sistem pemadam kebakaran. Penulis H masih ada di dalam. Direktur Cech terkejut berpikir, apalagi yang dia lakukan di dalam sana. Direktur Cech buru-buru mematikan sistem alarm kebakaran. Semua orang bergegas melihat kondisi penulis H. Uksin terbaring diam tidak sadarkan diri lagi. Setelah itu mereka memanggil ambulans untuknya. Malam harinya, kelompok tim A dikirim oleh pemimpin tim untuk menghabisi reporter Kim. Namun, orang yang ada di rumahnya justru adalah anggota tim agen rahasia. Pembunuh itu dengan cepat dilumpuhkan, namun saat agen rahasia itu hendak mengambil sidik jari untuk mengkonfirmasi identitas pembunuh, mereka menemukan bahwa dia tidak memiliki sidik jari. Anggota tim A adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa dan bahkan mati pun tidak akan mengungkapkan identitas mereka. Saat ini reporter Kim datang menemui Jaksa Song. Dia ingin memperkenalkan seseorang kepadanya, yaitu Seo Hye yang telah bekerja sama dengan anggota tim agen rahasia. Dia tahu bahwa hanya dia dan Suhyun tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap dalang di balik kasus 22 tahun lalu. Ya, memang benar, itu adalah seluruh grup yang kuat. Sekarang Jaksa Song sangat marah, mengapa Anda menceritakan rencana kita kepada orang luar, dan Anda, siapa Anda? Ikut kami ke suatu tempat dan Anda akan tahu. Setelah itu Jaksa Song dan reporter Kim dibawa ke suatu tempat.
Mereka harus menutup wajah karena untuk menyembunyikan jalan menuju tempat ini adalah markas besar tim agen rahasia. Pemimpin tim datang langsung untuk menjemput keduanya. Saat ini penulis H dirawat di villa, meskipun kondisinya seperti itu dia tidak dibawa ke rumah sakit. Sekarang Direktur Cek datang bertanya kepada Uksin, apakah Anda sudah menemukan Adamas? Penulis H berpikir itu disembunyikan di langit-langit karena ketika gas halogen disemprotkan, gas itu tersedot ke langit-langit yang membuktikan ada mekanisme di sana. Uksin juga memberikan analisanya, alasan dia percaya Adamas ada di langit-langit karena Ketua Gu ingin menyimpannya di sini untuk dikagumi. Orang kaya sering terobsesi dengan kekuasaan tertinggi sehingga mereka ingin mempertahankan momen paling mulia yaitu saat Adamas diluncurkan. Kamar Ketua Gu juga diatur sama persis dengan pameran panah berlian pertama kalinya. Direktur Cek juga yakin dengan dugaan ini tetapi penulis H masih punya satu kekhawatiran yaitu alat perekamnya hilang. Direktur Cek takut perbuatan mereka akan terbongkar dengan cepat ingin pergi mencari alat perekam itu. Setelah itu, murid laki-laki itu masuk ke kamar Uksin, ternyata dia yang menyimpan alat perekam itu. Saat penulis H pingsan, dia tidak sengaja menjatuhkannya, murid laki-laki itu memungutnya dan menyembunyikannya. Awalnya dia berniat membawanya ke kepala pelayan perempuan itu, tetapi karena tidak ingin mengkhianati gurunya, dia membawanya kembali kepada Uksin. Sekarang murid laki-laki itu menangis terseduh-seduh, dia harus segera keluar untuk mendonorkan hati untuk menyelamatkan ayahnya. Kondisi ayah murid laki-laki itu tadinya baik tetapi ketika dipindahkan ke kamar VIP oleh kepala pelayan perempuan, kondisinya memburuk dan harus segera dioperasi baru bisa diselamatkan. Murid laki-laki itu memohon kepada penulis H untuk mencari cara membantunya. Keesokan harinya, penulis H yang baru pulih langsung mencari Direktur. Dia ingin mencuri Adamas hari ini juga. Direktur Cek bertanya-tanya. Meskipun tahu Adamas disembunyikan di langit-langit, bagaimana cara menurunkan langit-langit itu? Uksin mulai menganalisis. Ketua Gu menyembunyikannya di sana untuk dikagumi. Pasti ada mekanisme untuk menaikkan dan menurunkan langit-langit. Raja harus duduk di singgasana. Mekanisme itu pasti terletak di meja kerja Ketua Gu. Direktur Cek bertanya apakah Uksin tahu kata sandinya. Hal ini sederhana, hanya perlu menemukan kombinasi angka dan mengaturnya menjadi urutan angka yang berarti bagi Ketua Gu. Hal ini bisa dilakukan oleh penulis H karena dia menulis novel tentang kehidupan Ketua Gu. Jadi dia ingat semua urutan angka yang berkaitan dengan kehidupan pria itu. Sekarang, apakah rencana bisa dimulai? Direktur Cek setuju. Dia juga memberitahu penulis H sebuah berita, kakak laki-lakinya sedang diamankan di markas besar tim agen rahasia. Di sisi lain, Jaksa Song juga diberitahu oleh pemimpin tim bahwa adik laki-lakinya ada di villa Ketua Gu untuk mencari Adamas. Suhyun sangat kesal. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Dan kalian, mengapa kalian ingin membantunya? Apalagi yang kalian butuhkan dari saya? Sekarang pemimpin tim agen rahasia baru angkat bicara, kami dan adik laki-laki Anda sedang bekerja sama menangkap ikan besar. Temukan pembunuh yang sebenarnya yang menghabisi ayah Anda 22 tahun yang lalu sekaligus menjatuhkan sebuah grup yang kuat. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Semoga Anda akan bekerja sama dengan senang hati. Pemimpin tim mengulurkan tangan tetapi Jaksa Song masih kesal. Dia mengabaikan jabatan tangan itu dan pergi, menarik reporter Kim bersamanya. Namun, ketika sampai di pintu Jaksa Song ditahan oleh penjaga markas. Dia marah dan hendak menantang penjaga itu berduel, tetapi penjaga itu melakukan satu gerakan dan Jaksa Song langsung tersungkur ke tanah. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke dalam kamar. Sekarang Direktur Cek membawa penulis H ke tempat dia menyembunyikan radio komunikasi. Dia menghubungi markas agar kedua bersaudara itu bisa berbicara. Tanpa basa-basi, Jaksa Song langsung berteriak ke telepon, anak ini, keluar dari villa itu sekarang. Apa kau tidak peduli lagi dengan nyawamu? Uksin tahu kakaknya mengkhawatirkannya, jadi dia berusaha menyemangati. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dalam kasus ayah, saya pasti harus menangkap pembunuh itu. Tapi itu tugas jaksa, kami. Jangan banyak bicara, cepat tinggalkan tempat itu. Penulis H tidak ingin terus membuat marah kakak laki-lakinya, sehingga dia memberikan telepon itu kepada Direktur Cek. Pemimpin tim juga menyuruh Direktur Cek menghentikan upaya pencurian Adamas karena mereka tidak yakin apakah itu senjata yang digunakan untuk menghabisi seseorang atau bukan. Pada saat yang sama, tim agen rahasia juga sedang menahan pembunuh yang dikirim oleh tim A. Tujuan mereka adalah grup H Esong, bukan hanya Ketua Gu. Tim agen rahasia mulai menggunakan siksaan untuk bertanya siapa orang dalam lukisan itu. Tetapi pria ini, meskipun akan mati, tidak mau buka mulut membuat mereka tidak berdaya. Melihat itu, Jaksa Song memutuskan untuk masuk dan menginterogasi pembunuh itu. Saya bertanya, Anda hanya perlu menjawab. Setelah beberapa saat melakukan manipulasi psikologis, Suhyun mulai bertanya, siapa nama orang di lukisan ini? Akhirnya dia mau buka mulut tetapi justru mengatakan, saya tidak tahu. Setelah ditanya berulang kali tetap jawaban itu. Jaksa Song pura-pura putus asa tetapi dia benar-benar membuat pria itu terpengaruh. Saya harus keluar agar mereka masuk dan mencambuk Anda lagi. Mereka tidak akan bertanya dengan sopan seperti saya.
rahasia. Sekarang pria ini menyuruhnya menunggu sebentar, dia punya sesuatu yang ingin diungkapkan. Soo-hyun tersenyum, berpikir dia berhasil memanipulasi pembunuh itu, tetapi tak disangka dia sedang dipermainkan oleh pembunuh itu. Dia hanya bertanya kepada Jaksa Song pukul berapa sekarang, membuat Jaksa Song sangat kesal. Tetapi reporter Kim bertanya-tanya, untuk apa dia menanyakan jam. Melihat ekspresi pembunuh itu, Jaksa Song berpikir dia tidak sepenuhnya gagal. Meskipun belum mendapatkan informasi, dia sudah membuat pria itu mulai khawatir. Tampaknya pembunuh itu sedang menunggu sesuatu. Jaksa Song tahu pikiran orang-orang yang sedang menunggu, yaitu mereka sangat ingin hidup. Dia berencana menggunakan obat bius dan mengatakan itu adalah obat perpisahan untuk mengancam pria itu. Setelah itu Soo-hyun membawa botol obat itu ke tempat pembunuh dan berakting sehingga membuat pria itu mulai ketakutan. Dia bertanya untuk terakhir kalinya, siapa orang di lukisan itu? Tetapi dia tetap tidak mau bicara. Soo-hyun terpaksa menyuntikkan obat itu kepadanya, tetapi Jaksa Song tidak tahu bahwa botol obat itu telah ditukar oleh pemimpin tim agen rahasia. Itu bukan obat bius tetapi obat perpisahan yang sebenarnya. Mengetahui hal ini reporter Kim khawatir. Kalian sedang menjadikan dia sebagai pembunuh orang? Pemimpin tim tidak peduli, tidak akan ada yang tahu hal ini. Di sisi lain, pemimpin tim A melihat pembunuh itu belum melapor setelah waktu yang ditentukan. Dia khawatir terjadi sesuatu pada pembunuh itu, segera menyiapkan senjata dan mengumpulkan personel untuk pergi menyelesaikan masalah. Jika tidak bisa diselamatkan, habisi saja. Ternyata pria ini hanya umpan agar tim A menemukan lokasi tim agen rahasia. Mungkin akan terjadi pertempuran. Hari ini, ketua gunai pesawat untuk makan malam dengan putra keduanya, kepala pelayan perempuan juga tidak ada. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mencuri Adamas. Direktur Cek mengatakan bahwa dia telah memeriksa kamar ketua Gu, tetapi tidak menemukan mekanisme berkode seperti yang Uksin jelaskan. Namun, dia justru menemukan sebuah tombol yang mirip dengan tombol alarm. 1. Itu digunakan untuk mengaktifkan mekanisme menurunkan langit-langit. 2. Itu adalah tombol alarm untuk keadaan darurat. Kesempatan kita adalah 50-50. Jika beruntung maka bisa melihat panah berlian hitam, jika tidak maka akan ditangkap oleh pengawal. Penulis H tidak ragu-ragu memutuskan untuk melaksanakan sesuai rencana. Saya akan menekan tombol itu. Direktur Cek ingin meminta perintah dari markas tetapi Uksin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya bekerja sama, bukan menerima perintah. Malam harinya penulis H menyelinap ke kamar ketua Gu. Dia mencari tombol yang disebutkan oleh Direktur Cek. Di luar, Direktur Cek menunggu. Jika terjadi sesuatu dia akan segera bertindak. Tetapi setelah menunggu lama tidak ada pergerakan, mungkinkah H Uksin berhasil? Di dalam, H menemukan tombol itu dan menekannya. Langit-langit perlahan turun. Memang benar itu adalah tempat penyimpanan Adamas, tetapi panah berlian itu telah hilang. Ternyata kepala pelayan perempuanlah yang membawanya pergi ke tempat Direktur Eksekutif Perempuan. Sekarang penulis H baru menyadari bahwa bukti telah dibawa pergi untuk dimusnahkan. Saat ini, tim A berdasarkan sinyal yang terpasang pada tubuh rekan mereka, berhasil menemukan markas tim agen rahasia. Mereka menghabisi para penjaga di sekitar area dan maju ke pusat. Sekarang reporter Kim sedang merokok di luar, melihat ada pergerakan dia pergi untuk memeriksa dan langsung berhadapan dengan tim A. Pemimpin tim tersenyum lalu menyuruh orang untuk menangkapnya. Di dalam markas, Jaksa Song datang mencari pemimpin tim agen rahasia. Dia sangat marah ketika tahu dia telah dibohongi. Tiba-tiba seorang agen berlari masuk melaporkan bahwa markas sedang diserang. Pemimpin tim ingin memeriksa monitor pengawasan tetapi sinyalnya sudah terputus. Dia langsung menebak bahwa para penyusup ini adalah tim A. Segera pemimpin tim menyuruh semua orang mengungsi. Saat naik mobil, Jaksa Song tidak menemukan reporter Kim. Dia buru-buru kembali mencarinya meskipun pemimpin tim mencoba menghentikan. Kembali ke markas, dia melihat tim A ada di sana. Seorang agen disandra oleh mereka. Agen itu mengarahkan pandangan memohon bantuan kepada Soo-hyun tetapi pemimpin tim tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Dia menyadari agen itu sedang melihat seseorang tetapi ketika dia keluar untuk memeriksa, Jaksa Song sudah tidak ada di sana. Dia berlari ke hutan mencari reporter Kim. Di sisi ini, Seo-hye sedang dijaga oleh salah satu anggota tim A. Memanfaatkan kesempatan ketika pria itu tidak memperhatikan, dia mendorongnya hingga jatuh dan melarikan diri. Agen itu buru-buru mengejar, tidak lupa menembakkan tembakan peringatan. Tiba-tiba Jaksa Song menerjang keluar agar dia terhindar dari tembakan peluru. Dia melepaskan ikatan Seo-hye lalu keduanya lari bersama. Setelah itu keduanya bersembunyi di semak-semak. Soo-hyun menyarankan Seo-hye lari duluan, dia akan lari belakangan melindunginya. Keduanya mengikuti rencana itu. Salah satu anggota tim A melihat keduanya dan hendak menembak. Untungnya agen perempuan kembali memberikan dukungan. Keduanya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri secepat mungkin. Pemimpin tim memerintahkan bawahannya untuk menggendong rekannya dan membawanya ke unit gawat darurat. Sekarang anggota tim A menemukan komputer pemimpin tim agen rahasia. Pemimpin tim A melihat rekaman bawahannya diberi obat oleh Soo-hyun. Hal ini membuatnya sangat marah. Dia pasti akan membuat Jaksa Song membayar. Tiba-tiba komputer menyalakan mode hitung mundur waktu. Ternyata pemimpin tim agen rahasia sudah memasang bom terlebih dahulu agar jika terjadi hal yang tidak terduga, markas bisa diledakkan untuk menyembunyikan tindakan mereka. Pemimpin tim melempar komputer itu dan melarikan diri bersama rekan
rekan-rekannya. Ledakan keras membuat seluruh markas tim agen rahasia hancur menjadi debu. Di sisi lain, penulis H menceritakan kepada Direktur Cek tentang hilangnya Adamas. Uksin menyimpulkan tindakan mereka telah terbongkar. Direktur Cek ingin segera meninggalkan tempat ini. Sebelumnya dia harus melapor ke markas utama. Namun ketika mengambil radio panggil dan menghubungi kapten, itu tidak dapat terhubung. Direktur Cek tahu ada sesuatu yang buruk dan bergegas kembali untuk melaporkan kepada Tuan H. Uksin khawatir tentang saudaranya, tetapi Direktur Cek mengatakan bahwa Jaksa Song telah melarikan diri, maka saya bisa tenang. Sekarang Direktur Cek ingin mereka berdua melarikan diri sebelum ketua kembali, tetapi Tuan H masih bersikeras untuk tinggal di villa. Dia ingin tahu alasan Adamas menghilang. Sekarang dapat dipastikan itu adalah senjata pembunuhan untuk menghabisi orang, jadi mereka menyembunyikannya. Saat ini kapten membawa kaki tangannya ke rumah sakit, tetapi dia tidak selamat. Tak disangka orang ini adalah adik laki-laki kapten. Hal ini membuat kebenciannya pada Jaksa Song merasuk sampai ke tulang. Kapten juga ingin Suhyun merasakan sakit kehilangan orang yang dicintai, jadi dia mengincar Tuan H yang ada di villa. Sementara itu, Jaksa Song setelah melarikan diri pergi untuk tinggal sementara di rumah adiknya. Rumah Uksin memasang kata sandi wajah agar tidak ada yang bisa masuk. Untungnya mereka kembar jadi punya wajah yang sama. Suhyun dan reporter Kim memutuskan bersembunyi di sini. Keesokan harinya, Jaksa Song menelepon dan meminta seorang kolega mengirimkan kembali berkas kasus ayahnya yang ditangani 22 tahun lalu. Dia harus menggunakan telepon umum agar jejaknya tidak terungkap, tetapi Suhyun tidak tahu bahwa kamar tempat dia dan Seo-hye tinggal sedang diincar oleh seseorang. Keduanya duduk dan berbicara tentang hal-hal yang baru saja terjadi. Jaksa Song memberitahu Seo-hye saat ini, orang yang lockout dari kasus 22 tahun lalu hanyalah ayah tirinya. Jadi, mengapa adiknya begitu bersemangat dengan kasus itu dan bahkan mengambil risiko masuk ke sarang harimau untuk mencari senjata pembunuhan? Reporter Kim berpikir ada rahasia lain yang hanya diketahui Tuan H. Suhyun tidak berpikir adiknya menyembunyikan sesuatu darinya. Tiba-tiba seseorang menekan bel pintu, keduanya keluar dengan cemas untuk melihat. Seorang pria tak dikenal sedang menunggu di luar. Siapakah dia dan apa tujuannya datang ke sini? Di sisi lain, Tuan H mulai mencari keberadaan Adamas. Dia menemukan bahwa orang yang kemungkinan memegang panah berlian adalah Direktur Eksekutif Grup HSong. Berdasarkan lama waktu bekerja, dia adalah orang dengan masa kerja paling lama, jadi tentu saja dia juga yang paling dipercaya oleh Ketua Kwon. Setelah mendapatkan informasi ini, Wosin bermaksud pergi. Tiba-tiba dia melihat pintu kamar tidur Ketua Kwon masih terbuka. Tuan H memutuskan untuk masuk dan melihat. Dia menemukan sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia itu ternyata langsung terhubung ke kamar kepala pelayan. Wosin menemukan album foto kepala pelayan. Tak disangka wanita itu memiliki seorang putra. Tiba-tiba Tuan H mendengar pergerakan, buru-buru kembali ke kamar ketua. Di sini dia secara tidak sengaja berpapasan dengan pengawal. Tak disangka pelayanlah yang mengajak pengawal datang ke sini. Pelayan ingin mereka berdua duduk dan berbicara. Mungkin dia curiga pengawal dan Wosin adalah kaki tangan. Namun nyatanya pengawal hanya karena mengagumi Tuan H sehingga selalu mengawasi dan melindunginya. Di sisi lain, rekan kerjanya yang gemuk melakukan seperti yang dikatakan Jaksa Song, mencari dokumen tentang kasus ayah tirinya 22 tahun lalu, tetapi dokumen itu telah diambil oleh seseorang. Orang yang mengambil dokumen menelepon dan melapor kepada kapten. Ternyata di ruang jaksa penuntut juga ada orang dari tim A. Saat ini Jaksa Song telah membiarkan orang asing itu masuk ke rumah. Dia mengaku sebagai tukang ledeng. Sebenarnya Suhyun ingin menangkap orang ini untuk melihat siapa yang mengirimnya. Bukan berarti dia sebodoh itu sampai membiarkan orang tak dikenal masuk ke rumah. Dalam situasi yang genting seperti sekarang, Jaksa Song memukuli tukang ledeng itu. Apakah kamu orang yang dikirim oleh tim A? Tetapi dia tetap menyangkal. Suhyun bahkan berniat untuk menghajarnya sampai pingsan. Reporter Kim buru-buru menghentikannya. Musuh kita masih belum jelas, tiba-tiba tukang ledeng itu mengancam akan menyakiti Tuan H. Jaksa Song sangat marah dan menghajarnya habis-habisan. Rekan tukang ledeng itu mengamati dari gedung di seberang. Menyadari tukang ledeng hampir tewas, dia buru-buru berlari dan menggedor pintu terus-menerus. Reporter Kim membuka pintu agar dia masuk. Ternyata kedua orang ini adalah anggota tim khusus yang mengamati dari jauh. Tim khusus berpikir bahwa tim A akan mengirim orang untuk mencari Jaksa Song, jadi mereka menyergap lebih dulu. Suhyun tahu bahwa kapten tim khusus memasang alat penyadap pada tukang ledeng itu, jadi dia berkata dengan keras, "Saya tahu Anda sedang mendengarkan, ayo kita bertemu." Kapten terpaksa memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka ke markas baru. Hari ini menantu perempuan kembali ke villa. Tuan H datang menemuinya untuk meminta saran bagaimana menghadapi masalah pelayan yang mengetahui dia masuk ke kamar ketua.
Menantu perempuan menyuruhnya menggunakan uang. Uksin mengerti maksudnya dan membawa uang untuk menyuap pelayan baru itu. Awalnya dia masih ragu-ragu, tapi itu hanya karena dia menganggap uangnya kurang. Setelah Uksin mengeluarkan beberapa tumpukan uang lagi, pelayan itu cepat setuju berdamai dan memberitahunya informasi tambahan bahwa sekretaris bisu yang merekomendasikannya masuk ke sini. Ketika kepala pelayan kembali dan bertanya, pelayan itu tidak mengungkapkan informasi apapun mengenai Uksin dan pengawal yang bersekongkol, serta Tuan Ha diam-diam masuk ke kamar ketua saat dia tidak ada. Malam hari Tuan Ha datang berterima kasih kepada pelayan. Dia mengeluarkan satu tumpukan uang lagi. Saya masih punya hal yang perlu diketahui. Uksin ingin tahu rahasia tentang putra kepala pelayan yang pernah dia lihat di album foto di kamar wanita itu. Pelayan ragu-ragu. Tuan Ha mengeluarkan satu tumpukan uang lagi. Dia sudah tahu cara membuat mulutnya terbuka. Pelayan mulai menceritakan sebuah rahasia besar. Putra kepala pelayan meninggal karena bunuh diri tepat di pohon di depan kamar kepala pelayan. Itulah sebabnya wanita itu tidak pernah membuka tirai. Jantung putranya disumbangkan kepada ketua Kwon. Oleh karena itu kepala pelayan selalu merawat ketua seperti putranya sendiri. Setelah itu Uksin membawa cerita ini untuk bertanya kepada menantu perempuan. Karena operasi transplantasi jantung itu dilakukan di rumah sakit milik keluarganya, tetapi menantu perempuan tidak tahu tentang hal ini. Karena saat itu informasi donor jantung untuk ketua dirahasiakan, Uksin mengerti semuanya. Kasus bunuh diri putra kepala pelayan diatur oleh ketua Kwon. Saat ini Jaksa Song dibawa ke tempat kapten tim khusus. Dia ingin tahu semua yang mereka ketahui tentang tim A. Kapten juga tidak menyembunyikannya lagi. Tim A adalah organisasi milik grup Haesong yang berspesialisasi dalam menyingkirkan penghalang dengan merekayasa kecelakaan acak. Tim A saat ini berada di bawah kendali kapten. Singkatnya, mereka adalah tentara bayaran untuk ketua Kwon. Jaksa Song bertanya-tanya, jika di balik tim A adalah ketua Kwon, lalu siapa di balik tim khusus? Ternyata tim khusus juga menerima perintah dari VIP untuk bekerja. Su Hyun berpikir bahwa dengan menyingkirkan orang di balik tim A, yaitu ketua Kwon, semuanya akan berakhir, tetapi kapten menolak pendapatnya. Bahkan jika ketua meninggal, akan tetap ada orang yang menggantikan posisinya. Tim A terkait dengan Haesong, bukan hanya satu orang. Solusi terbaik saat ini adalah menangkap ketua Kwon dan membubarkan tim A, namun tim khusus bahkan belum tahu wajah kaptennya. Mengenai hal ini, reporter Kim pernah melihat wajahnya dalam kasus ayah tiri Jaksa Song 22 tahun lalu. Hal ini membuat kapten terkejut, mencari-cari sekian lama tidak ketemu, sekarang mendapatkannya semudah makan bubur. Sekarang Jaksa Song ingin membawa adiknya keluar dari villa karena takut dia dalam bahaya. Tetapi kapten tidak setuju karena waktu pemilihan juga sudah dekat. Harus segera menangani ketua Kwon dan tim A, jika tidak akan terjadi masalah besar. Setelah itu Jaksa Song dan reporter Kim mencari cara untuk keluar. Tetapi orang-orang yang mengetahui markas rahasia tim khusus harus tinggal di sini. Sekaligus tim khusus juga ingin menjaga keselamatan mereka. Pintu dikunci dengan biometrik, mereka harus memutar melalui jalur darurat. Reporter Kim mencari cara untuk mengalihkan perhatian agen wanita agar Jaksa Song bisa membuka pintu darurat. Namun tindakan mereka tidak luput dari mata kapten. Dia datang dan mengajak Su Hyun makan. Saat makan, kapten menceritakan semua yang diketahuinya kepada Jaksa Song. Mulai dari ketua Kwon akan mengangkat kandidat menjadi presiden, hingga legalisasi senjata setelah pemilihan. Setelah itu akan ada pembersihan total semua orang yang menentang Haesong, termasuk kamu dan saya. Sebenarnya, ini bukan satu-satunya masa jabatan presiden yang melibatkan campur tangan ketua Kwon. Tim A dan tim khusus pernah bertarung berkali-kali di masa lalu, banyak kapten tim khusus telah gugur. Kali ini kapten berharap dengan kerjasama dari saudara kembar Jaksa Song, kita akan punya kesempatan untuk menang. Di sisi lain, agen wanita juga menceritakan semuanya kepada reporter Kim. Anggota tim khusus adalah orang-orang tanpa identitas, sehingga jika mereka gugur, tidak akan terbongkar. Pengorbanan yang sunyi dan tanpa harapan untuk dibalas. Akhirnya Jaksa Song mengerti, dia setuju untuk mengikuti keputusan kapten. Pertama-tama mereka harus menemukan Adamas. Berita baiknya adalah kapten sedang melacak orang yang memegang Adamas. Berita buruknya adalah waktu mereka tidak banyak lagi. Adamas akan dimodifikasi sebelum perayaan ulang tahun ke-85 pendirian grup Haesong yang akan datang. Keesokan harinya reporter Kim membawa agen wanita itu pulang ke rumahnya untuk mengambil dokumen yang dia kumpulkan tentang kasus 22 tahun lalu. Tetapi rumah itu telah dibobol, semua dokumen telah diambil. Setelah itu keduanya pergi ke kantor polisi untuk mengambil dokumen kasus yang tersimpan, tetapi tentu saja dokumen itu juga hilang tanpa jejak. Di sisi lain, rekan kerja gemuk Jaksa Song pulang dan menemukan seorang gadis di rumahnya. Ini adalah orang yang dikirim oleh tim A untuk menghabisinya.
Dia bertanya kepada rekan kerjanya yang gemuk tentang keberadaan Soo-hyun karena tahu mereka pernah saling menghubungi sebelumnya. Wanita jahat itu bahkan sudah menyiapkan trik jika si gemuk tidak mau buka mulut. Dia memukuli rekan kerjanya itu dengan kejam, entah mengapa dia yang notabene seorang pria malah dibuat pucat oleh wanita. Di sisi lain, Jaksa Song datang ke penjara untuk menemui narapidana 2006 tetapi dihalangi oleh para sipir. Sipir itu bahkan mengeluarkan selembar kertas yang mengatakan bahwa narapidana 2006 memintanya untuk diberikan kepada Soo-hyun. Isinya adalah "Saya tidak ingin bertemu denganmu lagi." Jaksa Song hanya bisa pasrah dan pergi. Setelah itu dia pergi ke makam ayahnya, tetapi seseorang pernah membongkar makam itu lalu menutupnya lagi. Mereka ingin menghancurkan tubuhnya agar meskipun senjata ditemukan tidak bisa diuji, tetapi orang-orang dari tim A salah menggali makam. Makam itu telah dipindahkan oleh Tuan H ke sudut lain. Jaksa Song juga tahu tentang itu karena sebelum pergi ke villa Ketua Kwon, Uksin tahu pasti bahwa penyelidikannya kembali atas kasus ayah tirinya 22 tahun lalu akan menimbulkan pergerakan besar, dan mereka yang berada di balik kasus itu akan mencari segala cara untuk menghancurkan bukti. Jadi dia bertindak selangkah di depan mereka. Memindahkan makam ke tempat lain hanya menyisakan batu nisan. Tuan H menghitung langkahnya dengan terlalu teliti. Ketika Soo-hyun dan agen itu kembali ke mobil, tiba-tiba terdengar suara dering telepon. Agen itu dengan hati-hati membuka bagasi, tak disangka di dalamnya adalah tubuh rekan kerjanya yang gemuk. Hal ini membuat dia marah besar. Soo-hyun mengangkat telepon, wanita jahat itu menyapanya. Jaksa Song mencari di sekitar. Saat dia melihat wanita jahat itu, saat itu juga dia mengaktifkan bom yang membuat mobil meledak. Wanita jahat itu ingin mereka tahu siapa yang menangani mereka. Jaksa Song dan agen itu tidak jelas apakah hidup atau sudah meninggal. Saat ini Tuan H kembali meminta bantuan pelayan untuk satu hal lagi. Sepertinya kedua orang ini sekarang sudah agak akrab. Dia ingin pelayan mengambilkan tas yang dia bawa saat pertama kali menginjakan kaki di villa. Uksin memberi isyarat, pelayan itu langsung mengerti. Setelah mengambil tas Uksin dari tempat pengawal, pelayan membawanya kepada kepala pelayan. Rencana Tuan H adalah agar kepala pelayan membaca buku bergambar yang ditulis untuk membangkitkan ingatan menyakitkan tentang kematian putranya. Tak disangka, kepala pelayanlah yang meminta Ketua Kwon untuk mentransplantasi jantung putranya. Dengan harapan jantung itu akan hidup selamanya di sisinya, tetapi kepala pelayan tidak tahu bahwa semua itu ada dalam prediksi Ketua Kwon. Bahkan kasus bunuh diri putranya juga diatur oleh tim A. Buku itu juga menyebutkan hal tersebut. Kepala pelayan menderita dan meronta-ronta, belum bisa mempercayai apa yang ada di dalam buku, tetapi hatinya mulai tergerak. Setelah itu dia memanggil Tuan H ke kamar untuk menanyakan alasan dia menulis buku itu. Uksin tanpa ragu menjawab, "Saya ingin membantu Anda mengetahui kebenaran di balik kematian putra Anda. Apakah Anda tidak pernah curiga pada Ketua?" Sikap kepala pelayan tetap teguh. Ketua bukan orang yang melakukan hal itu. Mungkin kesetiaan telah mengalahkan kasih sayang seorang ibu yang suci. Tetapi melalui cara berbicara dan tatapan mata kepala pelayan, Tuan H melihat sikap bersalah. Namun, setelah itu kepala pelayan tidak menceritakan hal ini kepada Ketua. Dia sedang menunggu sesuatu dan itu akan dilakukan pada hari Ketua mengadakan pesta pensiun. Bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-85 pendirian grup Haesong yang diadakan di villa ini. Malam hari polisi menemukan mobil yang meledak sekaligus menemukan agen dan Jaksa Song. Keduanya terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Berita ledakan mobil itu dengan cepat diunggah ke internet. Mendengar berita ini reporter Kim sangat khawatir. Dia ingin pergi ke rumah sakit mengunjungi Soo-hyun. Tetapi Seo Hye tidak tahu bahwa di luar markas ada orang-orang bayaran yang menunggu. Begitu markas terbongkar, mereka akan segera menyerbu masuk untuk menghabisi tim khusus. Untungnya kapten tim khusus sempat menyadari hal itu. Dia mencegah reporter Kim pergi. Dia sangat marah, mengatakan bahwa tim khusus sama dengan tim A, semuanya adalah orang-orang tanpa kemanusiaan. Di sisi ini Jaksa Song dalam kondisi sangat kritis. Dokter melakukan segala cara tetapi dia belum juga sadar. Di sisi lain, narapidana 2006 mengamuk dan menggedor pintu meminta sipir datang. Dia tahu sipir adalah anggota tim A, meminta dia menghubungi kapten. Tak disangka narapidana 2006 adalah kapten tim A yang menjabat sebelumnya. Saat ini reporter Kim mengancam tim khusus, mengatakan dia pasti harus keluar menemui Jaksa Song. Jika tidak, dia akan menerbitkan artikel yang mengungkap semua yang dia ketahui tentang grup Haesong dan tim khusus. Kapten tidak punya pilihan lain selain membiarkannya pergi. Agen wanita membawanya melewati terowongan rahasia karena di luar sudah ada orang-orang bayaran yang menunggu untuk menghabisi mereka. Tak disangka Jaksa Song telah diam
diam-diam dibawa kembali oleh tim khusus dari rumah sakit ke rumah pribadinya. Melihat dia masih baik-baik saja, Seo Hye sangat gembira. Ternyata saat mobil meledak, agen itu melindungi Soo Hyun dengan tubuhnya. Dia sangat berterima kasih dan merasa kasihan pada agen itu. Jaksa Song sangat sedih karena dia, agen dan rekan kerjanya yang gemuk meninggal. Reporter Kim menghibur, asalkan dia bisa menangkap pelaku semua kejadian ini, mereka di surga pasti akan tenang. Setelah itu keduanya mencari cara untuk melarikan diri dari rumah pribadi. Mereka berdua ingin melaksanakan rencana mereka sendiri. Sekarang agen wanita kembali ke rumah pribadi dan tidak melihat dua orang Jaksa Song. Dia bergegas mencari. Tak disangka rencana Jaksa Song adalah pergi mencari Adama sendiri. Dia memanfaatkan status jaksa penuntut untuk menyusup ke markas grup Haesong mencari markas tim A. Jaksa Song menemukan mobil-mobil yang digunakan tim A setiap kali menjalankan misi. Tetapi pengawal tidak mengizinkannya mendekat. Soo Hyun terpaksa menunggu di luar bersama reporter Kim. Seo Hye melaporkan bahwa dia telah berhasil mempublikasikan artikel berbicara tentang kemunculan Adamas di internet atas nama pengguna anonim. Sekarang mereka hanya perlu menunggu tim A bertindak. Karena sudah pasti ketika informasi tentang Adamas terbongkar, mereka akan mencari cara untuk menyembunyikannya di tempat lain. Sebab panah berlian adalah benda yang diinginkan semua pencuri di Korea. Sekarang tim A mulai bergerak dan menetapkan misi. Jaksa Song menyuruh sopir taksi membuntuti mereka. Tim A tiba di rumah direktur eksekutif. Kapten meminta wanita itu mengeluarkan Adamas. Tak disangka direktur eksekutif juga tidak tahu bahwa di dalam kotak itu tersimpan benda paling berharga dari grup Haesong. Di luar, setelah beberapa saat mengamati, Jaksa Song ingin menyusup ke dalam rumah. Ketika masuk, dia menemukan direktur eksekutif telah dihabisi dan direkayasa menjadi kasus bunuh diri. Sekarang kapten membawa panah berlian pergi, tidak lupa menyuruh rekannya membereskan tempat kejadian. Sekarang si gendut mendengar suara di dalam rumah. Jaksa Song sedang mencoba menyelamatkan direktur eksekutif, tidak sengaja menjatuhkannya agak keras. Tim A segera menyerbu masuk. Jaksa Song buru-buru bersembunyi, namun dia tetap ditemukan oleh pengawal. Soo Hyun melompat menjatuhkan pengawal lalu terus berlari. Tim A bertekad tidak akan membiarkannya lolos. Soo Hyun harus menghindari pengejaran seluruh pengawal dalam kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Untungnya reporter Kim muncul tepat waktu, menariknya bersembunyi di sudut. Setelah itu keduanya terus berlari, tanpa sengaja mereka menabrak sebuah mobil. Orang di dalam mobil adalah menantu perempuan ketua. Dia membiarkan mereka naik mobil dan membawa mereka pergi. Para anak buah mengejar sampai di tempat tapi sudah terlambat. Si gendut tampak marah besar. Di dalam mobil Jaksa Song menelepon agen wanita. Dia marah besar karena mereka berdua pergi tanpa pamit. Soo Hyun mengatakan mereka perlu bertemu. Direktur eksekutif telah dihabisi dan direkayasa menjadi kasus bunuh diri. Adamas yang ada padanya diambil oleh kapten. Setelah mendengar perkataan ini, menantu perempuan agak terkejut. Tak disangka di belakang ayahnya masih ada organisasi yang berspesialisasi dalam rekayasa kasus pembunuhan. Mungkin suaminya juga seperti itu. Setelah itu menantu perempuan mengantar Jaksa Song dan reporter Kim ke depan markas. Ketika bersiap untuk pergi, dia bertanya pada Soo Hyun apakah ada yang ingin dia sampaikan kepada adiknya. Dia menyuruhnya menjaga diri. Setelah itu Jaksa Song dan reporter Kim kembali ke markas. Mereka dimarahi karena tindakan nekat dan membiarkan orang yang tidak dapat dipercaya, yaitu menantu perempuan, mengetahui lokasi markas. Tiba-tiba markas mati lampu. Itu adalah orang dari tim A di luar yang merusak stasiun pembangkit listrik. Jaksa Song dan seorang agen melewati terowongan keluar untuk memeriksa. Sekarang agen wanita dan reporter Kim berada di kamar. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Agen wanita keluar untuk membuka pintu. Tak disangka wanita jahat itu berhasil masuk sampai sini. Dia menyerang sehingga agen wanita tidak sempat bereaksi dan dengan cepat tersingkir. Reporter Kim ketakutan menelepon Jaksa Song meminta bantuan. Setelah mendengar panggilan telepon itu, Soo Hyun khawatir dan kembali ke markas. Di sisi lain, narapidana 2006 mencoba melukai dirinya sendiri. Dia ingin mencari cara untuk bertemu kapten. Tidak ada pilihan lain, kapten terpaksa datang ke penjara. Dia bertanya kepada narapidana 2006, apakah Anda tidak tahu Jaksa Song adalah putra Anda yang hilang? Kapten mengeluarkan hasil tes DNA yang mengonfirmasi hubungan darah kedua orang itu. Narapidana 2006 marah, apa yang kau inginkan? Kapten tertawa, sayang sekali, saya tidak sengaja menghabisinya. Tetapi bukankah Anda masih punya satu anak kembar lagi? Apa yang harus saya lakukan dengannya? Saat ini kapten mengajukan syarat kepada narapidana 2006. Jika Anda ingin putra Anda tetap hidup, serahkan Adamas yang asli ke sini. Tak disangka panah berlian yang diperebutkan orang-orang itu ternyata palsu. Yang asli telah disembunyikan oleh narapidana 2006 selama 22 tahun. Ini juga alasan dia masih hidup sampai sekarang. Saat ini Tuan H datang menemui Direktur Cek. Dia tahu Adamas akan dibawa kembali ke villa untuk persiapan ulang tahun ke-85 pendirian grup Haesong. Bersamaan dengan penyambutan ketua baru, rencana pencuriannya akan dimulai. Saat ini Uksin juga tidak menyembunyikannya lagi. Dia tahu tim khusus sudah lama punya rencana lain, yaitu menjadikannya sebagai umpan.
sebuah sandiwara akan dipentaskan, Tuan H akan menjadi orang yang mencuri Adamas. Setelah itu polisi akan menyerbu masuk menangkapnya dan menyita barang bukti. Tim khusus akan dapat membawanya pergi secara legal. Yang menanggung hukuman hanyalah Tuan H seorang. Direktur Cek juga mengakui semua yang disimpulkan Uksin benar, namun dia tidak mau menyerah. Saya menerima risiko itu untuk membuat orang yang bersalah membayar harganya. Kegigihan Tuan H membuat Direktur Cek semakin percaya padanya. Rencana akan dimulai tepat saat hari peringatan berlangsung. Saat ini Jaksa Song dan agen kembali ke markas, hanya melihat agen wanita yang terbaring sekarat. Reporter Kim telah ditangkap. Suhyun mengejar keluar, menemukan mobil wanita jahat itu baru saja pergi. Dia merampas mobil seorang pejalan kaki lalu mengejar, tetapi tidak juga berhasil menyusul. Suhyun dengan cepat membanting setir ke gang lain, berhasil mencegat mobil wanita jahat itu. Dia berniat menghabisinya, tetapi wanita jahat itu mengancam dengan ambulans, membuat Jaksa Song harus buru-buru menghindar. Memanfaatkan kesempatan itu, wanita jahat membawa reporter Kim pergi, meninggalkan Jaksa Song yang sangat marah. Setelah itu Jaksa Song menelepon agen, mengatakan mereka perlu pergi menyelamatkan reporter Kim. Agen itu menyuruh Suhyun kembali untuk membuat rencana sebelum menyusup ke markas tim A. Jaksa Song sangat marah. Menunggu lebih lama lagi, dia akan meninggal. Dia tidak bisa berkorban sia-sia. Mendengar hal ini, Kapten sangat sedih. Di sini juga ada seseorang yang baru saja gugur. Agen seperti mereka, siapa yang akan mengingat jika mereka mati? Kapten memerintahkan agen untuk membawa anak buah mengikuti Jaksa Song. Setelah itu tim khusus langsung menuju markas tim A. Terjadi pertempuran sengit di kedua belah pihak. Sementara itu, Kapten tim khusus mulai tenang. Dia menemukan sesuatu yang aneh, buru-buru menelepon agen. Mereka telah terpancing ke dalam jebakan. Sekarang Jaksa Song dikejar oleh sebuah mobil dari tim A. Untuk kedua kalinya dia terkena bom, tidak tahu kali ini dia bisa beruntung lolos lagi atau tidak. Di sisi lain, Direktur Cek pergi ke tempat persembunyian radio panggil untuk menghubungi markas utama, tetapi radio panggil itu telah menghilang. Dia kembali ke ruang pengawas memeriksa siapa yang datang ke hutan baru-baru ini. Tak disangka orang itu adalah pengawal muda. Setelah itu Direktur Cek menceritakan hal ini kepada Tuan H. Entah apa tujuan pengawal muda itu, jika ditemukan seharusnya sudah melapor kepada ketua sekarang. Bagaimanapun juga, dia tidak merugikan kita. Tiba-tiba Direktur Cek menerima laporan bahwa ada orang dari markas besar grup HS Song datang. Dia curiga pengawal muda itu yang melapor ke markas besar, buru-buru menyuruh Uksin untuk berpisah mencari pengawal muda itu. Setelah menemukan pengawal, Direktur Cek membawanya ke sebuah rumah kosong di hutan, lalu menyerang pengawal. Di mana kau bawa kotak itu? Pengawal itu berkata dia tidak membawa kotak itu. Dia melihatnya tetapi membiarkannya di sana saja. Direktur Cek masih marah dan memukul pengawal muda itu hingga pingsan. Sekarang Tuan H datang dan melihat pengawal muda itu tergeletak di tanah. Dia bertanya kepada Direktur Cek apa yang dia akui. Pengawal itu berkata dia tidak mengambilnya, jadi ada orang lain yang membawanya pergi. Siapakah orang ini dan apa tujuannya? Tiba-tiba pengawal lain masuk, di tangannya adalah sebuah tas berisi radio panggil. Direktur Cek ingin merebutnya kembali. Pengawal itu ingin tahu apa isinya. Uksin dan Direktur Cek tidak tahu harus berkata apa. Sekarang pengawal itu baru bertanya, kalian berdua bekerja untuk tim khusus, kan? Hal ini membuat keduanya sangat terkejut. Bagaimana dia bisa tahu tentang keberadaan tim khusus? Ternyata pengawal muda ini juga anggota tim khusus yang disusupkan ke villa. Para agen biasanya tidak tahu tentang keberadaan satu sama lain untuk menjaga keamanan. Untuk memverifikasi identitas, Uksin memintanya membuka kunci kotak itu. Pengawal muda itu juga tidak butuh waktu lama untuk membukanya. Sekarang masalah yang perlu diselesaikan adalah pengawal yang terbaring di sana. Uksin tidak setuju membiarkan mereka menghabisi pengawal muda itu. Tiba-tiba dia sadar dan bertanya ada apa yang terjadi. Agen rahasia itu maju berniat menghabisi pengawal muda itu. Tuan H tetap bertekad mencegah tetapi dia langsung dipukul pingsan. Kedua orang itu menghabisi pengawal muda itu. Setelah itu agen rahasia itu melaporkan bahwa dia meninggal kepada kepala pelayan. Mengatakan bahwa pengawal muda itu meninggal karena pengaruh obat. Kepala pelayan marah, sudah mendekati hari peringatan perusahaan masih terjadi hal seperti ini. Kepala pelayan menyuruh agen rahasia itu menyembunyikan semuanya dengan rapat, tidak boleh ada yang tahu termasuk ketua. Saat ini ketua Kwon memanggil kapten bertanya mengapa dia menghabisi direktur eksekutif tanpa perintah. Kapten mengatakan wanita itu membocorkan informasi Adamas, jadi dia dibungkam. Ketua bertanya lagi, selain masalah ini, apakah ada hal lain yang kau sembunyikan dariku? Kapten terdiam, dia tidak berani mengakui telah menemui narapidana 2006. Sekarang ketua memuji kapten, menyuruh bawahannya mengemudikan mobil melaju ke arahnya. Kapten yakin jika dia menghindar akan segera dihabisi. Dia duduk diam mempertaruhkan nyawanya, ketua hanya memuji kesetiaannya. Kapten masih memiliki nilai guna, tetapi kapten juga bukan orang biasa. Dia tidak hanya mengikuti perintah ketua, tetapi juga membantu putra ketua untuk menggulingkannya.
Kapten merencanakan pengeboman markas tim khusus pada hari ulang tahun ke-85 Haesong. Ketika presiden baru naik tahta, era Haesong akan resmi dimulai. Tim A akan menggantikan posisi tim khusus. Putra ketua sangat menyukai rencana yang agak gila ini. Dia setuju membiarkan kapten melaksanakannya, orang yang akan menanggung semua kesalahan atas pengeboman teroris itu. Kapten juga telah menyiapkan orangnya, yaitu reporter Kim yang sedang mereka tahan. Dia dipukuli oleh wanita jahat hingga nyaris mati. Di sisi lain, Jaksa Song dibawa kembali ke markas tim khusus untuk dirawat. Untungnya dia masih hidup. Waktu terus berjalan menuju hari peringatan 85 tahun berdirinya Haesong. Jaksa Gong juga sadar dan kepala tim khusus datang menemuinya. Suhyun tidak tahu apa yang mereka tunggu sehingga belum bertindak. Kepala tim mengatakan rencana akan dimulai hari ini, hari peringatan 85 tahun berdirinya grup Haesong. Adiknya akan menjadi tokoh utama rencana ini. Mendengar itu Jaksa Gong marah. Dia ingin mereka menghentikan tindakan menempatkan adiknya dalam bahaya. Setelah itu Suhyun pergi. Di luar, dia melihat ada undangan di mobilnya. Ternyata sang Jaksa Gong sendiri yang diundang ke pesta tersebut. Di sisi ini pesta mulai berlangsung. Tamu undangan hampir lengkap. Penulis H bersiap dengan baik untuk rencana tersebut. Di sisi lain, di markas besar tim khusus, reporter Kim sedang memasuki aula utama. Dia membawa banyak bom di tubuhnya. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga kepala tim khusus. Dia memerintahkan evakuasi staf dari gedung dan pada saat yang sama memblokir seluruh area, lalu berlari ke tempat reporter Kim berada. Kepala tim meminta tim penjinak bom segera dipanggil. Sebenarnya, pada awalnya, reporter Kim tidak setuju untuk melakukannya meskipun dia harus mati. Tetapi si wanita jahat mengatakan jika dia tidak melakukannya, maka anak-anak ini yang akan menjadi pelaku bom bunuh diri. Karena tidak ingin anak-anak tak berdosa berkorban, Seohye harus membawa bom itu sendiri ke markas tim khusus. Sekarang, begitu dia melepaskan tangannya dari detonator, semuanya akan hancur menjadi debu. Kepala tim harus merekatkan tangan Seohye ke tombol dengan selotip untuk menunggu tim penjinak bom. Di sisi lain, upacara peringatan resmi berlangsung. Setelah menyampaikan pidato dan mengumumkan pensiunnya, Ketua Kwon menyerahkan posisinya kepada putranya. Mulai sekarang, dia akan menggantikan saya mengambil alih grup Haesong. Putra kedua berpidato mengatakan mulai sekarang Haesong akan memulai generasi baru yang lebih kuat daripada masa ayah saya. Baru saja menjabat, ambisi putra itu sudah terlihat jelas. Ketua tidak marah, malah senang. Saat ini, Direktur Cek melaksanakan langkah pertama rencananya. Memanfaatkan saat kembang api ditembakkan, dia menggunakan pistol untuk menembak jatuh beberapa drone pengawas. Ini sekaligus menjadi sinyal untuk penulis H dan agen rahasia itu. Penjaga keamanan mendapati sinyal terputus, buru-buru berlari ke ruang pengawasan. Direktur Cek memerintahkan mereka memanggil tim polisi untuk melindungi tamu sambil menunggu penjaga keamanan memperbaiki masalah, tetapi itu hanya tipuan. Orang-orang yang datang ke sana adalah anggota tim khusus. Sekarang, murid yang diminta penulis H untuk membuat kekacauan di acara tersebut agar dia punya kesempatan untuk menyelinap keluar mencari Adamas. Sayangnya, Uksin masih ketahuan oleh sekretaris bisu, tetapi menantu perempuan itu menghentikan sekretaris itu untuk membantunya. Sekretaris bisu tetap tidak menyerah, dia tahu penulis H akan pergi ke kamar ketua untuk mencari Adamas. Tetapi ketika sekretaris itu memasuki kamar ketua, yang ada di sana malah menantu perempuan itu. Penulis H sedang bersembunyi di terowongan yang menghubungkan dari kamar ketua ke kamar kepala pelayan wanita. Setelah sekretaris bisu pergi, dia mulai keluar mengambil Adamas. Uksin mengaktifkan mekanisme untuk menurunkan langit-langit tetapi Adamas masih tidak ada di sini. Seseorang telah mengambilnya dan meletakkan selembar koran yang menulis tentang kasus 22 tahun lalu. Penulis H menyadari sesuatu dan buru-buru kembali ke pesta. Sekarang, Jaksa Gong juga pergi ke pesta itu. Dia mulai membuat kekacauan. Mengatakan bahwa dia adalah kakak laki-laki penulis H, putra kedua ketua ingin mengusirnya. Suhyun mengeluarkan surat undangan. Saya juga diundang ke pesta ini. Tiba-tiba kepala pelayan wanita naik ke podium dan meminta semua orang untuk diam. Tepat pada saat itu penulis H kembali ke auditorium, dia memberi isyarat kepada kakaknya untuk tidak melakukan hal yang gegabah. Sekarang, kepala pelayan wanita mengumumkan bahwa Adamas adalah senjata pembunuh yang menangani kasus 22 tahun lalu. Narapidana 2006 dipenjara secara tidak adil dan pembunuh yang sebenarnya sedang duduk di auditorium ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Ketua Kwon, mengarahkan Adamas ke arahnya. Pembunuh orang itu adalah Ketua Kwon. Kepala pelayan meminta polisi dipanggil. Ketua memanggil Direktur Ch, suruh dia ikuti permintaan wanita itu. Setelah itu semua tamu diantar pulang agar ketua bisa menyelesaikan masalah internal. Saat ini, anggota tim khusus yang menyamar sebagai polisi mengambil Adamas. Kepala pelayan wanita juga ditangkap karena dicurigai mencuri panah berlian. Di sisi ini Jaksa Gong bertemu lagi dengan adiknya. Keduanya saling menyuruh lawan untuk pergi dari sini tetapi tidak ada yang mau pergi. Tiba-tiba agen khusus muncul dan melaporkan kepada Jaksa Gong bahwa mereka telah menemukan reporter Kim. Mengetahui situasi reporter Kim sedang gentar
penting, Soo-hyun buru-buru kembali ke markas tim khusus. Saat ini, tim penjinak bom telah tiba. Mereka mulai memotong bom untuk menyelamatkan reporter Kim. Namun, tim penjinak bom menemukan bahwa bom ini tidak hanya memiliki detonator yang dipegang Seo-hye, tetapi juga detonator lain di tangan seseorang. Kepala tim menyadari semuanya adalah rencana tim A. Dia meminta bawahannya untuk menyiapkan ruang situasi. Setelah ruang situasi disiapkan, reporter Kim dibawa masuk ke sana untuk dilakukan penjinakan bom. Kabel pertama berhasil dilepaskan. Si wanita jahat sedang berbaring mengamati setiap gerakan mereka. Dia sangat bangga dengan sandiwaranya. Di sisi ini, kepala tim sedang cemas mencari di sekitar. Dia tahu orang yang memegang detonator kedua ada sangat dekat di sini. Tiba-tiba tim penjinak bom mendengar suara aneh. Mereka menemukan masih ada penghitung waktu pada bom itu. Kepala tim segera datang melihat melalui layar. Hal ini membuatnya semakin cemas. Tak disangka bom ini memiliki kontrol ganda. Tim penjinak bom dengan cepat berhasil menyelesaikan masalah penghitung waktu. Kepala tim buru-buru berlari ke tempat Seo-hye. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Tak disangka, detonator di tubuh reporter Kim tidak digunakan untuk mengaktifkan bom di tubuhnya. Si wanita jahat melakukan itu hanya agar penembak jitu tim tanggap darurat membidik Seo-hye, mengalihkan perhatian semua orang. Sebenarnya ada bom lain yang diletakkan di tempat lain di gedung itu, detonator di tangan reporter Kim untuk mengaktifkannya. Seo-hye ingin perlahan melepaskan tangannya dari detonator untuk memeriksa. Penembak jitu melihat itu ingin menembak, kepala tim memanggil anggota tim khusus untuk melindungi reporter Kim. Setelah reporter Kim perlahan melepaskan tangannya dari detonator, kepala tim dengan cepat menebak rencana si wanita jahat. Di gedung ini masih ada bom lain. Kepala tim memerintahkan semua orang untuk mencari. Tim tanggap darurat mengirim penembak jitu untuk melenyapkan Seo-hye di tempat, tetapi anggota tim khusus berupaya keras melindunginya. Sekarang Jaksa Gong menelepon kepala tim menanyakan tentang situasi di sana. Bom di tubuh reporter Kim sudah dilepas semua, tetapi detonator di tubuhnya masih digunakan untuk mengaktifkan bom lain. Tim A sedang mengincar markas kami. Jaksa Gong ingin berbicara dengan Seo-hye. Dia menasihatinya untuk tenang dan percaya pada tim khusus. Reporter Kim menceritakan apa yang dikatakan oleh kapten tim A padanya, yaitu, terlepas dari apakah dia hidup atau mati, akan ada banyak orang yang tewas. Soo-hyun setelah mendengarnya langsung mengerti niat kapten itu. Dia tidak berniat membunuh reporter Kim, jadi bom itu tidak diletakkan di tubuhnya atau di dekatnya. Orang lain yang disebutkan oleh kapten juga bukan anggota tim khusus. Tim A mengincar area padat penduduk tertentu. Ini adalah aksi terorisme terhadap warga sipil yang sebenarnya, bukan perseteruan antara tim A dan tim khusus. Namun, sekarang sudah pukul 11 malam, organisasi mana yang masih beroperasi? Seo-hye menyuruh Soo-hyun untuk tidak memedulikannya dan pergi menyelamatkan orang-orang yang dalam bahaya. Setelah itu keduanya mematikan telepon. Tiba-tiba Jaksa Gong melihat di TV publik, kandidat itu sedang mengadakan kampanye pemilihan di tengah malam, tepat di dekat area markas tim khusus. Di sisi lain, penulis H pergi ke ruang interogasi menemui kepala pelayan wanita. Dia bertanya kapan wanita itu tahu narapidana 2006 tidak bersalah, tetapi sepertinya kepala pelayan wanita itu masih belum mengerti masalahnya. Dia baru tahu ketua menggunakan adamas untuk membunuh seseorang, tetapi siapa yang dibunuh dan siapa yang dituduh, dia tidak tahu. Ternyata bukan kepala pelayan wanita yang menaruh koran tentang kasus 22 tahun lalu di kotak berisi adamas di kamar ketua Kwon. Setelah itu Uksin keluar dan pergi ke ruang bukti. Dia ingin melihat daya tarik adamas yang sebenarnya, sehingga membuat semua orang terlibat dalam perang tanpa akhir ini. Tak disangka, kapten itu sudah ada di sana lebih dulu. Dia menahan Uksin dan menusuknya dengan adamas. Tetapi kapten itu sengaja menusuk meleset, membuat adamas pecah berkeping-keping. Ini palsu, suruh ayahmu membawa adamas yang asli ke sini. Barulah sekarang penulis H tahu bahwa ayah kandungnya di penjara yang menyimpan adamas yang asli. Ternyata ketua sudah tahu kebenaran tentang ayah kandung penulis H yang membawa adamas pergi bertahun-tahun yang lalu. Tukang emas mengatakan adamas yang dia pegang itu palsu, membuat ketua marah dan menembakkan pistol untuk melampiaskan kemarahan pada tukang emas. Direktur cek tahu ada sesuatu yang terjadi, buru-buru menyuruh orang pergi ke tempat Uksin. Sesampainya di sana, mereka melihat dia terbaring di tanah, panah berlian hancur berkeping-keping, dan kapten itu sudah pergi. Di sisi lain, Jaksa Gong melaporkan berita itu kepada tim khusus. Lokasi bom yang diletakkan tim A adalah pasar tempat kandidat itu berkampanye. Tim khusus segera berangkat, meninggalkan reporter Kim sendirian. Sekarang ada seorang anggota tim penjinak bom kembali. Saya akan di sini merawat Anda. Penjinak bom itu ingin membantu Seo-hye melepaskan plester untuk merekatkannya lebih erat. Dia pun setuju mempercayai perkataannya. Setelah itu penjinak bom itu memberinya sebotol air. Setelah Seo-hye meminumnya, dia merasa kepalanya mulai pusing. Sementara itu, penjinak bom itu tidak kunjung merekatkan plester itu kembali padanya. Sebenarnya dia adalah anggota
tim A, setelah Seo Hae pingsan, pria ini juga pergi. Meskipun kehilangan kesadaran, dia masih menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa untuk memegang erat detonator. Sekarang tim khusus melaporkan kepada sekretaris kandidat bahwa ada orang yang memasang bom teroris di area kampanye pemilihannya. Kandidat itu tahu tentang itu dan sangat cemas, dia pergi sendiri tanpa memberitahu warga untuk mengungsi. Di luar, dia didekati oleh jaksa Gong yang menyelamatkan kandidat itu dari kekalahan telak. Mereka melihat mobilnya meledak tepat di depan mata semua orang. Target tim A kali ini adalah kandidat itu, dan orang yang dituduh adalah reporter Kim. Alasannya adalah dia selalu membenci kandidat itu. Untungnya rencana tim A tidak berhasil. Setelah itu reporter Kim dibawa ke rumah sakit. Jaksa Gong diam-diam bersyukur dia selamat, tetapi tangannya terkilir. Berita tentang aksi terorisme tersebar luas, sementara berita tentang peringatan 85 tahun berdirinya HE Song ditutup-tutupi. Konferensi pers tentang aksi terorisme berlangsung, pihak tim khusus mengatakan mereka akan bertanggung jawab atas masalah ini. Hal yang paling dikhawatirkan kepala tim telah terjadi, yaitu tim khusus diketahui banyak orang. Pihak kandidat yang baru saja diselamatkan nyawanya menjadi sangat agresif, mengatakan ingin menangkap dalang di balik yang mengincar kursi presidennya. Tak disangka, kandidat itu tahu VIP di balik tim khusus adalah presiden petahana. Hari ini wanita jahat dipanggil oleh ketua ke villa untuk bertanya siapa yang memerintahkannya melakukan aksi terorisme. Wanita jahat itu tanpa ragu menyebut putra kedua ketua adalah orang yang memerintahkannya. Putra itu sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa pada wanita jahat itu. Setelah dia pergi, dia dengan cemas meminta maaf kepada ketua Kwon. Putra kedua ini menjelaskan tetapi ketua sedang marah menyuruhnya tutup mulut. Sekarang ketua Kwon mengatakan bahwa kapten itu sedang mengendalikan putra kedua agar dia melakukan apa yang dia inginkan, tetapi putra kedua masih tidak percaya. Baik dia maupun kamu sama-sama ingin melenyapkan para penentang. Ketua ingin putranya berhenti karena kita tidak perlu menyembunyikan lagi, senjata pembunuh sudah dihancurkan. Putra kedua seperti menyadari sesuatu, Adamas dihancurkan berarti itu pasti palsu. Ketua memberitahunya kebenaran, Adamas yang asli disembunyikan oleh narapidana 2006. Ketua sendirilah yang meminta sekretaris mengundang penulis H karena tahu dia adalah putra kandung narapidana 2006. Ketua Kwon ini menggunakan Uksin untuk menekan narapidana. Narapidana 2006 akan mengatakan lokasi Adamas. Tak disangka, semuanya berada di bawah kendali Ketua Kwon. Dia sudah tahu semua kebenaran sebelumnya. Tiba-tiba penulis H datang, dia ingin berbicara empat mata dengan Ketua Kwon. Putranya diusir keluar olehnya. Uksin mengatakan dia telah menerima pesan dari Ketua melalui kapten itu. Dia tahu apa niat Ketua. Ketua Kwon juga tidak bertele-tele, meminta penulis H membawa Adamas kembali dalam 2 hari. Jika tidak, kakaknya harus tewas. Penulis H tidak punya pilihan selain setuju. Ketika Uksin keluar, dia bertemu dengan Direktur Ch. Tujuan dia datang ke sini bukan hanya untuk bertemu ketua, tetapi juga ingin merencanakan rencana baru bersama Direktur Ch. Dia menceritakan semua yang dia tahu kepada Uksin. Kepala pelayan wanita telah mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang kasus 22 tahun lalu. Dia yakin Ketua Kwon adalah pembunuhnya. Putra kepala pelayan wanita sendirilah yang melihatnya membawa senjata pembunuh pulang. Mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk meminta penyelidikan terhadap Ketua Kwon. Di sisi lain, jaksa Gong menawarkan kerjasama dengan kandidat itu, mengatakan bahwa mereka yang ingin membunuhnya adalah tim A. Tetapi kandidat itu memberitahu Su Hyun, jika tim A ingin membunuh seseorang, dia pasti tidak akan duduk di sini. Kandidat itu hanyalah bagian dari rencana, dia juga tidak takut akan dibunuh. Upaya bujukan jaksa Gong kali ini tidak berhasil. Sementara itu, di pihak kepala tim khusus, setelah menganalisis komposisi bom di tubuh reporter Kim, dia mengira itu diproduksi oleh grup HE Song. Tetapi komposisi dalam bom itu mirip dengan jenis yang sering digunakan oleh tim khusus. Penyelidikan menemui jalan buntu. Malam harinya, kapten itu datang ke tempat wanita jahat itu. Dia mengundangnya duduk dan berbicara. Tak disangka wanita jahat itu menaruh racun oleander di anggur kapten itu. Setelah meminumnya, dia berlari keluar kesakitan. Ketua memberi instruksi kepada wanita jahat itu untuk bertindak sendiri, menghabisi semua orang yang berniat memberontak dan menghalangi jalan. Kapten itu sampai di mobil tetapi tidak tahan dan jatuh. Pria gendut di dalam mobil keluar dan memikulnya, melemparkannya ke bagasi. Setelah itu pria gendut dan wanita jahat itu membawa kapten itu pergi. Di sisi lain, jaksa Gong dan penulis H kembali ke rumah. Su Hyun bertanya mengapa adiknya begitu gigih dengan kasus 22 tahun lalu. Bagaimanapun, orang yang meninggal itu bukan ayah kandung kita. Ada kebenaran apa yang kamu sembunyikan dariku, kan? Barulah sekarang penulis H mengatakan semuanya. Orang yang dipenjara secara tidak adil itu adalah ayah kandung kita. Saat ini, menantu perempuan itu datang ke penjara mencari kepala pelayan wanita. Dia ingin bekerja sama dengannya. Apakah Anda tidak ingin membalas dendam untuk putra Anda? Menantu perempuan itu memberitahu kepala pelayan wanita. Sebenarnya, ketika putranya dibawa ke UGD, dia masih hidup. Tetapi Ketua Kwon bersekongkol dengan direktur rumah sakit. Ayah saya membuat rekam medis palsu
palsu yang mengatakan dia telah meninggal. Kepala pelayan wanita sangat sedih setelah mendengarnya. Setelah berhasil memanipulasi kepala pelayan wanita, menantu perempuan itu mengajukan permintaan. Anda adalah orang yang tahu segalanya tentang Ketua Kwon, beritahu saya semuanya, saya ingin menghancurkan dia dan perusahaannya. Keesokan harinya menantu perempuan itu datang ke rumah penulis Ha meminta untuk menukar satu syarat, yaitu Uksin memberikan Adamas padanya. Dia akan membantu Anda menyelamatkan ayah Anda di penjara. Tujuan menantu perempuan itu adalah membawa Adamas kembali ke Ketua Kwon untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih penting. Di sisi ini Jaksa Gong datang ke kantor mengajukan surat pengunduran diri. Kepala jaksa sangat marah setelah membacanya. Setelah itu Soo Hyun masuk ke penjara menemui ayah kandungnya. Mulai sekarang dia akan menjadi pengacara pembelanya dalam sidang peninjauan kembali kasus 22 tahun lalu. Jaksa Gong ingin menggali kembali masa lalu, membersihkan nama beliau karena dia tahu beliau adalah ayah kandungnya. Tetapi hal itu tidak penting. Soo Hyun hanya peduli pada kebenaran yang disembunyikan ayah kandungnya. Sebenarnya, sejak 22 tahun lalu dia sudah bertemu Soo Hyun dan tahu dia adalah putranya. Namun, ayah kandung tidak tahu tentang keberadaan si kembar, masih berpikir dia hanya punya satu anak. Ibu, karena membenci ayah yang seorang pencuri, tidak ingin mempertemukan beliau dengan kedua putranya. Secara tidak sengaja saat menyewa jasa pengiriman, ayah kandung bertemu ayah angkat. Melalui foto beliau baru tahu ini adalah suami istrinya saat ini dan keluarga mereka memiliki sepasang anak kembar, keduanya adalah putra kandungnya. Namun, Jaksa Gong tidak tertarik dengan urusan sentimental yang membosankan itu. Dia ingin tahu alasan ayah kandungnya harus tewas. Itu semua salah saya. Ayah kandung mulai bercerita pada suatu malam 22 tahun lalu. Kapten itu datang mencarinya, menawarkan kerjasama untuk mencuri Adamas. Dalam keadaan sedih dan sedikit mabuk, ayah kandung setuju dengan tawaran pria itu. Namun, setelah berhasil mencuri Adamas, kapten itu datang ke rumah ingin merampasnya. Tetapi ayah kandung tidak ada di rumah. Tiba-tiba ayah angkat datang mencari ayah kandung. Kapten itu salah orang dan menyerang setelah memukulnya dengan Adamas. Dia baru tahu dia salah orang tetapi tetap tidak membiarkan ayah angkat hidup. Secara tidak sengaja saat dia keluar dari rumah, reporter Kim kecil melihatnya. Gadis kecil itu ketakutan memberitahu ayahnya ada seorang pria dengan tangan berlumuran darah baru saja keluar dari rumah itu. Mengetahui ada hal buruk terjadi, ayah reporter Kim menelepon polisi. Sekarang ayah kandung kembali ke rumah, beliau menemukan ayah angkat terbaring di tanah tak bernapas. Pada saat yang sama beliau juga mendengar suara mobil polisi di luar, buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian karena takut dicurigai tetapi beliau tetap ketahuan. Akhirnya ayah kandung tetap ditangkap polisi. Kembali ke kenyataan, Jaksa Gong hanya ingin tahu keberadaan Adamas tetapi ayah kandungnya menyuruhnya pulang. Sekarang begitu Adamas muncul, mereka semua harus tewas. Saat ini Direktur Cek dipanggil oleh ketua, mengatakan ingin mengajaknya memancing. Direktur Cek sangat cemas, mungkinkah identitasnya telah terungkap. Ketua membawanya ke tempat memancing. Di sana Direktur Cek melihat kapten itu sedang diikat. Karena dialah yang merencanakan pencurian Adamas 22 tahun lalu. Kapten itu tidak berani menyangkal kejahatan dan memohon ampunan Ketua Kwon. Saat itu saya dibutakan oleh keserakahan, makanya saya bertindak bodoh. Dia bahkan ingin membantu ketua mencari Adamas kembali tetapi Ketua Kwon menyuruh orang membuatnya diam. Direktur Cek yang berdiri di samping menonton juga sangat cemas, bukankah ini jurus membunuh ayam untuk menakuti monyet? Ketua memerintahkan Direktur Cek untuk menghabisi kapten itu. Mau tak mau, dia menendangnya ke dalam danau. Namun, setelah Direktur Cek dan ketua pergi, kapten itu diselamatkan oleh pria gendut. Pria gendut ini adalah orangnya menantu perempuan itu. Di sisi lain reporter Kim sedang diinterogasi karena menjadi terdakwa dalam kasus terorisme yang gagal. Meskipun dia sudah mengatakan seluruh kebenaran bahwa semuanya direkayasa oleh grup Haesong, inspektur itu sengaja mengarahkan masalah ini. Dia mengajukan dua hipotesis. Yang pertama adalah Jaksa Gong karena membenci grup Haesong, bekerja sama dengan dia merekayasa kasus pengeboman untuk menjebak orang-orang di grup. Keduanya tampak sangat dekat. Bom yang dipasang di tubuh reporter Kim saat itu juga palsu. Hipotesis kedua adalah dalang dibalik aksi terorisme ini adalah VIP tim khusus. VIP mengincar kandidat itu karena dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi presiden. Setelah mendengar dua hipotesis dari inspektur itu, reporter Kim tidak tahu harus berkata apa lagi. Dengan kelihayan pria ini, jika tidak menjadi ratu kecantikan agak sia-sia. Saat ini, karena tekanan publik, kepala tim khusus harus mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan proses penyelidikan kasus terorisme. Tak disangka, putra kedua ketua Kwon juga hadir. Dia mengeluarkan analisis komposisi bom itu. Ini bukan jenis yang biasa digunakan tim khusus. Setelah itu kepala tim harus mengakhiri konferensi pers. Setelah itu dia berbicara empat mata dengan putra kedua. Sekarang apa niat grup Haesong? Putra kedua langsung meminta tim khusus dibubarkan. Kepala tim tidak setuju.
Putra kedua menelepon presiden, bagaimana jika ini adalah permintaan dari VIP? Tak disangka dia sudah tahu siapa di balik tim khusus. Setelah mendengar panggilan telepon itu, ekspresi kepala tim berubah. Putra kedua memberinya selembar cek, kepala tim bisa pulang untuk beristirahat sekarang. Di sisi lain, kepala pelayan wanita di penjara juga dibius. Dia juga hanya langkah dalam rencana pembersihan ketua Kwon. Setelah itu kepala pelayan wanita dibawa ke rumah sakit, tetapi dia baik-baik saja. Kepala pelayan wanita mencari cara untuk melarikan diri dari sana. Di luar, kepala pelayan wanita menyadari bahwa orang yang mencoba membunuhnya menyamar sebagai dokter yang diutus oleh ketua Kwon untuk menghabisinya. Dia buru-buru melarikan diri. Namun, dia tetap ketahuan oleh orang tim A. Dia mengejar kepala pelayan wanita itu. Sayangnya wanita itu terpeleset jatuh dari tangga. Tiba-tiba seorang pria berbaju hitam muncul. Dia mengarahkan pistol ke kepala pelayan wanita, tetapi sasarannya adalah penyerang berbaju putih. Kepala pelayan wanita berhasil lolos. Pria berbaju hitam ini diutus oleh menantu perempuan itu. Dia melapor padanya bahwa dia telah menangkap kepala pelayan wanita. Saat ini Jaksa Gong keluar dari penjara. Dia berpapasan dengan wanita jahat itu. Begitu melihatnya, dia langsung menerjang dan mencekiknya. Tetapi wanita jahat itu mengatakan hari ini bukan hari untuk membunuhnya. Dia membawakan Jaksa Gong sampel hasil pemeriksaan. Di Adamas tidak ada darah ayah angkat Suhyun. Wanita jahat itu juga memberitahunya bahwa reporter Kim sedang dalam bahaya. Jaksa Gong cemas, buru-buru berlari ke tempatnya, tetapi Seo He baik-baik saja. Sekarang mereka melihat informasi bahwa kepala tim khusus telah mengundurkan diri. Keduanya buru-buru lari ke tempatnya. Kepala tim mengatakan dia telah gagal total dalam misi ini, jadi dia tidak bisa melanjutkan. Terlalu banyak rekannya yang harus berkorban tetapi tidak diakui. Dia tidak ingin ada lagi yang berkorban. Direktur Cek juga melihat berita kepala tim mengundurkan diri dan dituduh bersalah. Dia marah, mengeluarkan pistolnya dan langsung menuju kamar ketua Kwon. Direktur Cek tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung menembak kepala ketua hingga pecah. Penjaga keamanan mendengar suara tembakan dan buru-buru datang, tetapi Direktur Cek sudah menghilang. Di sisi lain, penulis H sedang ditahan bersama ayah kandungnya di dalam kontainer. Ayah kandung mengatakan ini adalah rencana tim A membunuh mereka lalu menjatuhkan mobil ke laut untuk menghilangkan jejak. Sekarang Jaksa Go menelepon adiknya tetapi tidak diangkat. Jadi dia sangat cemas. Dia ingin meminta bantuan kepala tim untuk terakhir kalinya. Kepala tim mengundurkan diri hari ini, jadi tugasnya baru berakhir pada akhir hari. Masih ada beberapa jam terakhir. Jaksa Gong ingin mengakhiri segalanya. Ternyata penulis Hadi Sandra juga merupakan bagian dari rencana kedua bersaudara itu. Mereka yakin pasti ada salah satu dari mereka yang akan ditangkap sebagai syarat pertukaran Adamas dengan ayah kandung. Jadi mereka telah menyiapkan chip biologis untuk setiap orang, menggunakannya untuk melacak lokasi yang lain. Jaksa Gong pergi mencari adiknya berdasarkan pelacakan. Penulis H percaya kakaknya akan datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua. Tiba-tiba orang tim A masuk. Dia menyiapkan cambuk untuk memukul Uksin, memaksa ayah kandung mengatakan lokasi Adamas. Ayah kandung sangat marah tetapi tidak bisa lepas dari borgol. Pria berbaju hitam mencambuk membuat chip yang terpasang di tangan Uksin macet. Penulis H tahu ada sesuatu yang buruk terjadi, bergegas lebih cepat ke tempat adiknya. Sesampainya di sana mereka berpisah mencari tempat penulis H dikurung. Di sisi ini setelah memukul penulis H hingga pingsan, pria berbaju hitam mendekati ayah kandung dan memprovokasi. Karena paman tidak mau mengatakan lokasi Adamas, putranya baru harus menanggungnya seperti itu. Tak disangka, ayah kandung sudah lepas dari borgol. Wajah pria ini saat itu menjadi pucat pasi. Beliau tidak perlu bersusah payah untuk menyelesaikan anak muda ini dengan mudah. Pantas saja beliau adalah pembunuh generasi pertama tim A. Penulis H juga sadar, beliau membawanya keluar. Tepat pada saat itu tim khusus juga datang ke sini. Jaksa Gong bertemu kembali dengan ayah kandung dan adiknya. Dalam hati tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Saat ini putra kedua mendengar kabar ketua ditembak. Dia berlari ke rumah sakit. Dalam hatinya dia sangat ingin ayahnya meninggal, tetapi tidak sekarang. Putra kedua ingin ketua meninggal setelah menyerahkan semua kekuasaan, termasuk kendali tim A. Sekarang menantu perempuan itu juga datang. Dia secara terang-terangan mengatakan keinginannya. Berharap ketua tidak pernah sadar karena dia sedang menguasai tim A. Jika tidak ada perintah dari ketua, dialah yang akan mengendalikan mereka. Putra kedua tidak tahu apa-apa malah mengancam akan membunuh menantu perempuan itu. Dia berkata lihat saja siapa yang akan dibunuh lebih dulu. Setelah itu menantu perempuan itu pergi. Di sisi ini Direktur Cik tahu ketua Kwon belum benar-benar meninggal. Jadi dia pergi ke rumah sakit. Dia berniat menghabisinya dengan rapi. Direktur Cik mengambil gunting dari meja perawat lalu berjalan menuju kamar pasien ketua Kwon. Tetapi pertama-tama dia harus menghindari para penjaga. Tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangan Direktur Cek. Itu adalah kepala tim khusus. Dia tahu Direktur Cek menembak ketua Kwon, jadi dia cemas mencarinya. Kepala tim memberikan kartu identitas baru kepada Direktur Cek. Mulai sekarang dia akan hidup di bawah identitas ini dan melakukan tugas lain. Pergi bersembunyi di tempat yang sangat jauh dulu. Direktur Cek tidak setuju. Kalau sudah melakukan harus sampai tuntas. Ketua Kwon belum meninggal, dia masih belum
belum tenang. Kepala tim mengatakan dia punya rencana lain untuk mengakhiri segalanya. Dia sedang memegang kartu as, yaitu ayah kandung Jaksa Gong dan penulis H. Beliau akan mengeluarkan Adamas dan kita bisa mendapatkan kembali keuntungan. Kepala tim mengutus Direktur Cek untuk kembali melindungi mereka. Setelah itu Direktur Cek menurut dan kembali. Namun dia hampir ditembak mati oleh rekan setimnya karena dikira pihak musuh. Sekarang Direktur Cek mengumpulkan semua orang, mulai sekarang dia akan menjadi komandan. Direktur Cek memberikan pistol kepada setiap orang. Mungkin perang dengan hukum tidak akan membantu lagi. Sebagai gantinya, senjata api akan membantu kita menyingkirkan pelaku kejahatan. Reporter Kim tidak setuju. Itu sama saja menjadi anggota tim A. Jaksa Gong menjelaskan padanya, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, hasilnya tetap sama, siapa yang memegang kekuasaan, dialah yang menang. VIP tim khusus juga harus mundur, mulai sekarang kita adalah pihak yang sendirian melawan seluruh perusahaan besar yang kuat. Tidak ada pilihan selain menggunakan kekerasan mendadak. Penulis H masuk. Kita masih punya rencana lain, katanya, mengungkapkan hal yang pernah dia diskusikan dengan menantunya untuk menjadikan kapten sebagai saksi. Dia akan membuktikan bahwa Ketua Gu adalah orang di balik semua ini. Itu sebabnya ketika Direktur Cek menendangnya ke danau, dia diselamatkan. Jaksa Seong marah, mengapa kamu tidak membiarkan dia keluar saja? Penulis H berkata jika kapten keluar, tidak akan ada lagi yang bisa membuktikan bahwa Ketua Gu bersalah. Adama sudah dihancurkan, jadi Ketua Gu ingin melenyapkan orang terakhir yang bisa merugikannya. Jaksa Seong masih belum tenang, Direktur Cek pun menariknya keluar. Sekarang Direktur Cek mengancam, jika kamu masih tidak tenang, kami akan mengeluarkanmu dari rencana. Penulis H punya cara agar kita tidak perlu mengurus orang, ikuti saja dia. Saya juga tidak mau tangan saya dan rekan-rekan berlumuran sirup lagi. Setelah mendengarnya Jaksa Seong pun tenang kembali. Di dalam, ayah kandung tidak setuju menggunakan Adama untuk ditukar dengan kapten. Dia tidak percaya menantunya akan memaafkan mereka setelah mendapatkan Adama. Penulis H marah, merebut pistol dan mengarahkannya ke kepala ayah kandung. Tetapi dengan keterampilan kelas atasnya, dia tidak perlu banyak tenaga untuk merebutnya kembali. Ayah kandung melepaskan tembakan peringatan. Mendengar suara tembakan, Jaksa Seong yang di luar berlari masuk. Kamu gila ya? Niat ayah kandung adalah melenyapkan tim A sebelum mencari Adama. Jaksa Seong merasa ini terlalu berbahaya, jadi dia tidak mengizinkan reporter Kim ikut serta. Tetapi kali ini Seo He ingin membuat pilihan sendiri. Dia akan pergi bersama penulis H untuk mencari Adama. Jaksa Seong dan tim khusus akan membereskan tim A. Sebelum pergi, Seo He ingin Soo Hyun berjanji padanya bahwa dia harus kembali hidup-hidup. Dia juga mengingatkan Seo He hal yang sama. Ingatlah untuk tetap aman. Saat ini tim A membawa kapten untuk menemui menantu perempuan. Dia mengusir semua orang keluar, meninggalkan kapten sendirian. Menantu perempuan berencana melenyapkan ancaman terbesar bagi grup H Esong, yaitu tim khusus. Dia menawarkan kapten untuk menjadi rekannya. Menantu perempuan ingin duduk di kursi ketua grup H Esong. Jika sebelumnya ketua Gu yang berkuasa, dia tidak akan ikut campur. Namun, sekarang dia sudah mendekati ajal, putra keduanya tidak akan mengampuni mereka. Karena menantu perempuan mengetahui rahasia bahwa putra kedua adalah orang yang mengurus suaminya. Sekarang menantu perempuan bertanya kepada kapten siapa yang menerima perintah untuk mengurus suaminya, tanpa diduga orang itu adalah Nona Jahat. Orang yang mampu beroperasi secara independen dan tidak mengikuti aturan siapapun. Nona Jahat ini ternyata adalah adik dari sekretaris diam. Ketika kecil, karena kakaknya melihat situasi keluar tetapi tidak menyelamatkannya, Nona Jahat sangat membencinya. Sekarang sekretaris diam ingin meminta bantuan Nona Jahat, yang membuatnya semakin marah dan menodongkan pisau ke leher sekretaris diam. Putra kedua pun membuat syarat, saya akan memberikan semua yang kamu inginkan asalkan kamu membantu saya mengendalikan tim A. Barulah Nona Jahat setuju untuk berkompromi. Di sisi lain, berkat mantan kapten tim A dan penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya, tim khusus sudah memiliki hampir semua informasi tentang tim A. Dalam laporan kasus pencurian ayah kandung, Jaksa Seong menemukan nomor halaman diacak. Dia mencoba menuliskannya di kertas lalu meminta seseorang memeriksa koordinat. Keesokan harinya tim khusus tiba di lokasi yang ditandai pada koordinat. Ini adalah sebuah penginapan terbengkalai yang sudah lama. Jaksa Seong curiga ini adalah markas tim A. Semua orang masuk untuk mencari. Direktur Cek menemukan jalan masuk rahasia. Tim khusus dengan hati-hati turun untuk menyelidiki. Jaksa Seong menemukan sesuatu. Tak disangka, itu adalah tong-tong beton berisi tubuh manusia. Ini benar-benar menakutkan. Saat ini penulis H mendengarkan kembali rekaman audio interogasi ayah kandung yang diberikan Jaksa Seong sebelum dia pergi.
Wuxin membayangkan kembali seluruh perkembangan malam terjadinya kasus 22 tahun yang lalu. Malam itu, setelah ayah kandung dan kapten mencuri Adamas, seharusnya mereka kembali bersama. Tetapi mengapa kapten pulang lebih dulu? Penulis curiga ayah kandung pergi ke suatu tempat sebelum kembali. Itu juga saat dia menyembunyikan Adamas. Tak disangka, ayah kandung menyembunyikan Adamas di dalam patung pahlawan supermainan yang dia berikan kepada kedua putranya pada hari ulang tahun mereka. Malam terjadinya kasus 22 tahun yang lalu juga merupakan ulang tahun kedua saudara kembar Wuxin. Di sisi lain, menantu perempuan membawa ibu rumah tangga ke kamar perawatan ketua Gu. Dia sudah sadar, kini ibu rumah tangga ingin menuntut kembali hati untuk putranya. Menusuk pisau ke dada ketua Gu, dia tidak melawan. Ini adalah hal yang seharusnya sudah lama ibu lakukan. Ibu rumah tangga meratap kesakitan, menantu perempuan menamparnya agar sadar. Tenang, rencana kita belum selesai. Sekarang ayah kandung menantu perempuan datang, dia terkejut karena menantunya berani menyerang ketua. Mulai sekarang kamu akan menjadi ketua grup Haesong. Kamu pikir ayah bisa membuat laporan medis palsu tentang kepergian ketua? Sang ayah tidak tahu harus berbuat apa selain menuruti. Ambisi putrinya kini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Di sisi lain, reporter Kim datang menemui kandidat. Dia terkena ledakan bom di rumah sakit. Untungnya lolos lagi. Sekarang Seo He memberitahunya bahwa tim A tidak akan berhenti sampai dia keluar. Kandidat itu masih berpikir ketua tidak akan menyakitinya. Dia tidak tahu bahwa ketua sedang berjuang mempertahankan nyawanya. Setelah mendengar itu, kandidat ketakutan. Seo He memberinya waktu untuk berpikir. Tepat saat dia hendak pergi, kandidat itu sudah selesai berpikir. Dia ingin bekerja sama untuk menyelamatkan nyawanya yang berharga. Setelah itu reporter Kim keluar dari lift, dia menemukan sosok yang dikenal, orang yang merawatnya saat dia masih di markas tim A. Tidak tahu apa tujuan dokter itu datang ke sini, Seo He diam-diam mengikutinya. Saat ini jaksa Seong menghitung bahwa di ruang bawah tanah ada total 29 tong berisi mayat. Direktur cek menduga tempat ini sudah berumur 1 dekade. Mungkin dulunya adalah markas tim A, tetapi dilupakan oleh mereka. Di sini pasti ada bom untuk menghancurkan segalanya jika sampai ketahuan. Jaksa Seong ingin mencoba mencari, dia menemukan laporan misi tim A di sebuah ruang bawah tanah lain. Ini adalah bukti yang diperlukan untuk mengungkap kejahatan grup Haesong. Mereka akan membawa bukti ini kembali ke markas. Dalam perjalanan pulang, jaksa Seong menerima panggilan telepon dari adik laki-lakinya yang mengajaknya bertemu di lokasi rahasia. Jaksa Seong ingin kembali ke markas dulu. Melalui laporan misi, direktur cek mengetahui bahwa beberapa mantan anggota tim A masih hidup dan bekerja di grup Haesong. Laporan misi sudah lama sehingga masa penuntutan sudah habis. Mereka bisa mulai dari para mantan anggota tim A. Di sisi lain, putra kedua tahu ketua sudah keluar. Dia berlari ke rumah sakit berpura-pura menangis sedih. Menantu perempuan menyuruhnya jangan berakting dan bersiaplah dengan baik untuk konfrontasi. Kursi ketua yang baru kamu duduki sebentar akan segera kurebut. Putra kedua marah dan pergi keluar. Berita tentang kepergian mendadak ketua Gu tidak ubahnya seperti bom media yang meledak di siang bolong. Putra kedua ketua buru-buru kembali ke perusahaan dan segera mengadakan rapat pemegang saham. Namun, ruang rapat kosong, tidak ada satupun pemegang saham yang muncul. Ternyata mereka semua diam-diam berkumpul di sekitar menantu perempuan ketua. Kali ini dia tidak segan-segan mengungkapkan ambisinya. Di depan semua orang dia menyatakan, ikut saya maka hidup, lawan saya maka terbang warna lenyap. Tidak ada yang berani bersuara sedikit pun. Bersamaan dengan itu, jaksa Seong menerima telepon dari reporter Kim. Mengatakan bahwa dia baru saja melacak mobil dokter yang mencurigakan itu dan menduga telah menemukan markas rahasia tim A. Suhyun buru-buru berpesan kepada Seo He agar tidak bertindak gegabah. Semua tindakan sekarang harus menunggu dia tiba. Segera setelah itu, dia langsung melaporkan situasi tersebut kepada tim khusus. Saat ini, ayah kandung angkat bicara memperingatkan bahwa markas tim A bukanlah gudang kosong yang bisa dimasuki begitu saja. Begitu terdeteksi, seluruh sistem di dalamnya akan otomatis meledak untuk menghancurkan semua jejak. Jaksa Seong tentu saja tidak mau menunggu, tetapi direktur cek bersikeras menentang karena dia tidak ingin ada anggota tim yang berkorban lagi. Ketegangan memuncak, keduanya tidak peduli menjaga kehormatan dan bertengkar, tim khusus terpaksa melerai. Setelah pertengkaran itu, Suhyun keluar untuk menghirup udara segar, tepat saat dia bertemu penulis Ha yang berjalan mendekat. Keduanya masuk ke mobil, memanfaatkan waktu untuk berbagi hal penting. Saat ini Uxi mengungkapkan sebuah rahasia bahwa Adamas ternyata disembunyikan tepat di dalam boneka pahlawan super yang sangat disayangi oleh kakak laki-lakinya saat kecil. Tidak percaya dengan telinganya, Suhyun membuka bagasi mobil tempat dia masih menyimpan benda dari masa kecilnya. Tepat pada saat itu, ayah kandung kedua bersaudara itu juga baru saja tiba. Suhyun bertanya padanya apakah Adamas disembunyikan di dalamnya. Sang ayah hanya diam, tidak menunggu konfirmasi. Suhyun segera memecahkan boneka itu dan Adamas benar-benar ada di dalamnya. Tidak ada yang menyangka benda yang membuat banyak orang berlumuran sirup untuk direbut, malah
diselipkan oleh ayahnya ke dalam mainan dan memberikannya kepadanya seperti itu sebagai hadiah ulang tahun. Bagi Soo-hyun, tindakan ini sama saja dengan mendorong seluruh keluarga ke tengah bahaya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya meninggalkan pandangan penuh kekecewaan sebelum berbalik dan pergi. Baru pada saat inilah, Uksin mengungkapkan alasan mengapa kakak laki-lakinya sangat marah. Ternyata selama ini, Nam Soo-hyun selalu menyimpan penyesalan karena berpikir bahwa karena dirinya lah ayah tiri harus kehilangan nyawa. Sebab, jika tahun itu dia tidak bersikeras meminta dibelikan boneka pahlawan super tepat pada hari ulang tahunnya, maka ayah tiri tidak perlu bersusah payah pergi ke rumah ayah kandung di malam hari untuk menagih uang dan tidak pernah kembali lagi. Namun, kini ketika kebenaran terungkap, dia menemukan bahwa boneka itu bahkan bukan hadiah dari ayah tiri. Kenangan yang pernah dia anggap sebagai satu-satunya alasan untuk terikat pada orang yang telah meninggal kini juga sirna. Alih-alih meredakan luka, kebenaran itu hanya melipat gandakan rasa sakit. Sementara itu, ayah kandung juga memiliki penderitaan yang tak terucapkan. Baginya, menyembunyikan ada emas di dalam boneka bukanlah lelucon aneh, melainkan cara dia berusaha memberikan hal paling berharga kepada putranya. Sementara itu, Soo-hyun juga mengumumkan berita yang membuat seluruh tim khusus seolah terbangun. Dia telah menemukan ada emas dan berencana menggunakannya sebagai umpan untuk memancing tim A keluar, sekaligus sebagai syarat pertukaran untuk mendapatkan kapten dari tangan menantu perempuan. Informasi ini membuat semua orang di tim terkejut karena segala upaya memeras otak berlumuran sirup dan keringat akhirnya didapatkan dari dalam sebuah boneka. Maka seluruh tim segera mulai menyiapkan rencana operasi. Penulis H ditunjuk sebagai kurir untuk menemui menantu perempuan guna menjadwalkan hari transaksi. Ini juga merupakan kerjasama terakhir antara kedua belah pihak. Setelah itu penulis H pergi. Namun, begitu Uksin berbalik untuk pergi, menantu perempuan segera menelepon kapten. Target mereka bukan hanya Adamas, tetapi juga menangkap seluruh tim khusus. Terlebih lagi, kapten juga menyimpan dendam pribadi dan ingin secara pribadi mengurus Jaksa Seong untuk membalas kematian adiknya. Dia memerintahkan si gendut untuk mengumpulkan seluruh anggota tim A karena pertempuran kali ini mungkin akan menjadi akhir, hidup atau mati. Di pihak tim khusus, setelah menerima informasi, mereka juga langsung dalam status darurat. Ayah kandung kedua bersaudara itu juga dimobilisasi. Jaksa Seong dengan cepat menyebarkan rencana, selangkah demi selangkah menjabarkan secara rinci peta markas musuh. Tepat pada saat itu reporter Kim datang menemuinya. Jaksa Seong mengerti bahwa rencana kali ini sangat berbahaya, oleh karena itu dia bersikeras tidak ingin dia terlibat dalam pertempuran ini. Setelah mengerti maksudnya, dia mengatakan akan membantunya dengan caranya sendiri dan pergi. Setelah itu reporter Kim dan kandidat politik mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan serangkaian kejahatan yang menumpuk dari grup Haesong dan ketua GU. Namun, begitu nama Haesong keluar dari mulutnya, suasana di ruangan itu langsung merosot drastis. Para reporter kehilangan minat karena Haesong adalah nama yang terlalu besar. Kekuasaannya tersebar luas di setiap sudut, media yang menyentuhnya sama saja dengan memalu kepala sendiri. Tak lama kemudian, di aula hanya tersisa dua orang yang berdiri sendiri, yaitu reporter Kim dan kandidat. Satu orang bertanya, satu orang menjawab, tetapi seluruh kantor tetap menggema dengan jelas kebenaran menakutkan tentang grup terkemuka Korea Selatan. Namun, beberapa saat kemudian seluruh reporter yang tersisa serempak menerima pesan anonim yang isinya diam atau akan ada masalah. Pada saat yang sama, tim khusus sudah siap memasuki pertempuran hidup dan mati. Semua sudah menyiapkan mental untuk bertarung hingga saat terakhir. Tetapi sebelum sempat melangkah keluar dari markas, penulis H tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Anggota terdepan tim khusus yang baru saja menjulurkan kepala keluar pintu langsung tertembak jatuh tanpa sempat bersuara. Tidak perlu ditebak, itu adalah tim A yang secara aktif menyergap. Pertempuran yang mereka kira mereka yang memimpin ternyata sudah dikuasai oleh lawan sejak awal. Menghadapi situasi itu, penulis H membeku di tempat. Untungnya Direktur Cek sempat menariknya mundur ke dalam. Segera setelah itu tim A menyerbu markas, kedua belah pihak langsung terlibat dalam baku tembak yang mencekik. Meskipun jumlahnya lebih banyak dan dilengkapi peralatan yang lebih canggih, tim A terus-menerus kalah. MVP dari pertarungan itu tidak lain adalah Direktur Cek yang menembak kepala mereka. Namun, pertempuran tidak pernah hanya memiliki pemenang ketika seorang agen wanita dari tim khusus tiba-tiba tertembak dan jatuh. Seluruh tim segera bergegas menyelamatkan, tetapi musuh semakin banyak sehingga mereka terpaksa mundur, bertahan di dalam rumah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dalam momen kekacauan itu, ayah kandung bergegas memberi isyarat kepada Usin untuk bersembunyi di belakangnya. Tetapi seorang agen asing tiba-tiba mendekat dan menodongkan pistol ke kepala Usin untuk mengendalikan. Seluruh tim terkejut menyadari kebenaran bahwa di antara barisan mereka ada pengkhianat, dan dialah yang melaporkan lokasi markas kepada tim A.
Penulis H menyuruh semua orang menembak, tetapi tidak ada yang berani mengambil risiko karena takut melukai Usin. Dalam situasi yang sangat genting itu, sang ayah yang merupakan mantan kapten tim A tiba-tiba bertindak. Dia menggunakan keterampilan yang membuat takut banyak musuh di masa lalu untuk merebut kembali putranya dari tangan orang itu. Di tengah pergumulan, satu tembakan dari Direktur Cek dilepaskan. Peluru itu berhasil mengurus pengkhianat tetapi juga tidak sengaja mengenai sang ayah yang berada terlalu dekat. Dia roboh, belum sempat meninggalkan pesan terakhir apapun untuk Usin, dia sudah menghembuskan napas terakhir. Penulis H terpana, berlutut di samping tubuh ayahnya. Di luar markas, suara dobrak pintu terdengar berulang kali. Tak disangka yang mendobrak masuk adalah polisi anti huru hara bersama kapten tim khusus. Orang yang membawanya ke sini tidak lain adalah reporter Kim. Melihat penulis H, dia buru-buru menanyakan keberadaan Jaksa Seong. Namun, yang tidak disangka-sangka adalah bahwa Suhyun telah mengambil risiko sendirian untuk pergi ke titik pertemuan guna melakukan pertukaran adamas dengan kapten kepada menantu perempuan. Keputusan yang penuh emosi ini membuat reporter Kim sangat khawatir padanya. Tepat saat Jaksa Seong maju dengan pistol di tangan ke area utama, tak lama kemudian semua lampu padam. Dalam kegelapan, satu peluru dari suatu tempat melesat dan mengenai tepat ke tubuh Suhyun. Kapten itu muncul, dia mengambil kesempatan untuk menghajar Suhyun habis-habisan untuk membalas dendam atas adik laki-lakinya. Dalam keadaan darurat, Jaksa Seong mengulurkan tangan dan mengambil keyboard, memukulkannya ke kapten dengan pukulan telak yang membuatnya kesakitan. Memanfaatkan kesempatan itu, dia lari secepatnya ke ruang bawah tanah. Kapten itu juga dengan cepat mengikutinya. Dari tetesan sirup Jaksa Seong, dia menemukan tempat Jaksa Seong bersembunyi. Suhyun memegang tongkat dan memukul lawannya lalu menahannya ke tanah, tetapi kapten dengan cepat membalikkan keadaan. Mengendalikan Suhyun dengan tali yang membuatnya perlahan pingsan dalam ketidaksadaran. Setelah itu dia bahkan mengangkat Jaksa Seong lalu melemparkannya ke mobil dan melaju pergi. Di sisi lain, penulis H tiba-tiba menyadari bahwa kapten sama sekali tidak ada di kelompok penyerang markas barusan. Dengan firasat seorang adik laki-laki, dia mengerti bahwa Suhyun dalam bahaya. Dia bersama beberapa anggota tim khusus segera berangkat mencari kakak laki-lakinya. Dalam perjalanan mengejar, dia mendeteksi melalui GPS dan melihat kakak laki-lakinya bergerak, jadi dia pun menekan gas mengejar. Di belakang adalah Direktur Cek yang juga membuntuti dengan cermat. Di sisi ini, pertarungan kecerdasan antara dua wanita sangat tegang. Nona jahat masih memegang pistol yang diarahkan langsung ke menantu perempuan, tetapi menantu perempuan memang ahli dalam memanipulasi orang lain. Menantu perempuan menyadari bahwa lawan di depannya agak tidak normal. Karena sangat memahami psikologi lawan yang tidak stabil, menantu perempuan langsung melancarkan serangan psikologis dengan mengatakan, "Saya butuh bantuanmu, apapun yang kamu mau, saya bersedia ungkapkan, termasuk soal mengurus kakakmu sendiri." Mengetahui nona jahat memiliki dendam abadi terhadap sekretaris diam, dia tidak ragu untuk memancing tepat pada titik lemah fatal itu. Seperti menekan saklar yang mengaktifkan mode antek, nona jahat segera menjadi bidak catur yang patuh untuk bertindak. Tepat setelah dia pergi, orang berikutnya yang datang adalah putra kedua ketua. Dia mengumumkan bahwa tim A sudah ditangkap dan mengusulkan agar mereka berdua memasuki permainan duel. Hanya kemampuan sejati yang akan menentukan siapa yang pantas mewarisi Haesong. Hanya saja pria ini tidak tahu bahwa dia sedang bermain catur dengan seseorang yang menyembunyikan dua tangan di belakang punggung, karena menantu perempuan masih memiliki kartu as yang belum dibuka. Sementara itu, penulis H sedang melacak petunjuk untuk menemukan lokasi kakak laki-lakinya. Reporter Kim melihat lokasi tiba-tiba berhenti, kelompok itu segera bergegas dan di depan mereka adalah laut. Mungkinkah Jaksa Seong sudah diurus dengan rapi dan dikembalikan ke alam? Tiba-tiba agen itu menerima panggilan telepon dan diberitahu bahwa mereka telah melacak jejak mobil Jaksa Seong. Tanpa ragu, dia bersama Direktur Cek segera melaju cepat ke lokasi yang baru saja dilaporkan. Ketika sampai, mereka menemukan di dalam mobil tidak ada satupun orang, oleh karena itu keduanya segera membagi diri untuk menyisir seluruh area sekitar. Pada saat itu, Direktur Cek tiba-tiba menemukan kapten, keduanya langsung saling menyerang seolah sudah lama menunggu momen ini. Di atas, agen itu mendengar suara dan segera berlari turun. Situasi saat ini sama sekali tidak baik ketika Direktur Cek dan kapten saling menyerang dan menahan. Namun, sayangnya Direktur Cek menunjukkan celah dan dikunci rapat oleh lawan. Untungnya agen itu datang tepat waktu, melontarkan tendangan yang menerbangkan kapten dan menyelamatkan atasannya dalam situasi genting. Keduanya dengan cepat bekerja sama menyerangnya, tetapi sayangnya kapten bukanlah lawan yang mudah, akibatnya keduanya langsung dikalahkan olehnya. Setelah memukul keduanya beberapa kali yang membuat mereka jera, dia mengambil kesempatan untuk kabur. Namun, begitu dia keluar dari tempat persembunyian, dia langsung berhadapan dengan penulis H yang sudah berdiri menunggu di luar. Penulis
penulis H bertanya, benarkah kamu yang melempar kakakku ke laut? Kapten dengan sengaja memprovokasi, menyatakan dengan lantang bahwa dialah yang melakukan hal itu. Lalu dengan bangga berkata, jangan-jangan kamu tidak berani menembakku. Tidak berhenti di situ, dia juga memeragakan secara hidup-hidup adegan sebelum jaksa Seong keluar. Saat ini penulis H tidak bisa menahan diri lagi, dia dengan dingin mengirim kedua keranjangnya untuk pensiun dini. Segera pasukan agen mengepung rapat dan menangkap kapten. Sementara itu, penulis H seolah kehabisan tenaga ketika kebenaran menyakitkan bahwa kakaknya sudah keluar. Dia ambruk, hatinya membatu, di sampingnya Direktur Cek juga menanggung perasaan berat. Keesokan paginya, semua surat kabar serentak memberitakan serangkaian kejahatan yang tidak bisa dimaafkan oleh langit dan bumi yang telah dilakukan grup Haesong. Pada saat yang sama, polisi juga meningkatkan kekuatan untuk menyisir seluruh wilayah laut untuk mencari tubuh jaksa Seong, tetapi hingga saat ini masih belum ada hasil. Di sisi lain, kapten digiring ke ruang interogasi. Direktur Cek melontarkan serangkaian tuduhan tajam yang memaksanya untuk mengakui kejahatannya. Namun, kapten tetap bersikap meremehkan, mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah atasan. Mendengar itu Direktur Cek bertanya, Ketua Gu sudah keluar, apakah dia bangkit dari kubur untuk memerintahmu? Kapten saat ini tersenyum sinis, sambil berbicara dan bercanda bahwa atasan itu tidak hanya memerintah saya, tetapi juga mengendalikan Anda. Dia berkata bahwa masalah ini masih jauh dari selesai, membuat segalanya menjadi tidak jelas. Direktur Cek keluar, meninggalkan penulis H untuk melanjutkan sesi interaksi dengannya. Tidak perlu bertele-tele, dia hanya ingin tahu satu hal, apakah kakak laki-lakinya pada akhirnya hidup atau sudah keluar, dan di mana dia sekarang. Penulis H juga menawarkan untuk menggunakan Adamas untuk ditukar dengan informasi. Kapten mendengar ini dan sedikit ragu karena tidak tahu mana yang akan disimpan oleh pemiliknya. Sementara itu, di villa, ibu rumah tangga diam-diam kembali setelah serangkaian hari menghilang. Kali ini dia datang menemui orang yang memegang kekuasaan tertinggi saat ini, yaitu menantu perempuan. Keesokan paginya menantu perempuan mengadakan konferensi pers. Di sini dia sama sekali tidak menyangkal skandal yang disebabkan oleh grup Haesong, bahkan melimpahkan semua kesalahan ke pundak mendiang Ketua Gu. Di depan media, dia mengumumkan dengan jelas bahwa Haesong akan bekerja sama sepenuhnya dengan badan investigasi. Namun, pada kenyataannya, di belakang layar, grup yang sama justru diam-diam mengarahkan semua investigasi. Dalam rapat Dewan Direksi setelah itu, menantu perempuan memanfaatkan kesempatan dan dukungan dari para pemegang saham untuk langsung duduk di kursi ketua grup. Sebaliknya, putra kedua ketua Gu justru sama sekali tidak hadir dalam rapat penting itu. Alasannya karena dia telah diperintahkan untuk diurus dengan rapi oleh kakak iparnya yang berkuasa itu oleh Nona Jahat. Akibatnya karena alergi terhadap tembakau, dia mungkin akan terbaring di tempat tidur sampai akhir hayatnya. Sementara papan catur kekuasaan sedang berubah arah, penulis H dengan tas berisi Adamas sekali lagi kembali ke villa. Bagi sebagian besar dunia, panah berlian adalah harta yang tak ternilai yang melambangkan kekuasaan dan kekuatan. Tetapi baginya, hal yang paling berharga sudah tidak ada lagi karena kakak laki-laki tercinta kini hanya tinggal kenangan. Uksin membawa kembali Adamas, tetapi sebagai imbalan dia meminta agar kapten dibiarkan hidup untuk diadili. Menantu perempuan juga setuju tetapi juga mengatakan bahwa setelah hari ini mereka berdua akan berjalan di jalan masing-masing. Tetapi Uksin dengan lembut menjawab bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Namun saat itu keduanya akan berdiri di dua sisi medan perang dan tidak akan memiliki tujuan yang sama lagi. Tepat setelah dia pergi, menantu perempuan meletakkan Adamas kembali ke posisi aslinya. Namun, yang tidak dia sangka adalah harta karun di tangannya hanyalah tiruan yang ditukar karena panah yang asli masih disimpan oleh Uksin. Saat ini dia menerima surat tanpa nama pengirim, tetapi isinya adalah jaksa Seong masih hidup. Jika ingin bertemu dengannya, dia harus membawa Adamas untuk ditukar. Permainan yang berputar pada ambisi kekuasaan yang seolah telah berakhir tiba-tiba berubah menjadi permainan catur baru. Dalam permainan ini siapa yang memegang Adamas maka dia akan memegang kemenangan di tangannya. Panah berlian itu yang membuat banyak orang gila, berkhianat, bahkan gila, pada akhirnya akan jatuh ke tangan siapa. Serial ini berakhir di sini. Semoga saudara-saudari sehat selalu untuk mendukung tim kita ya. Terima kasih banyak saudara-saudari dan sampai jumpa di serial berikutnya ya. Sekarang, selamat tinggal dan sampai jumpa. Bye-bye. Oke, bagian ulasan film hari ini berakhir di sini. Selamat tinggal dan sampai jumpa di episode berikutnya.